Oke. Selamat datang teman-teman semua. Selamat pagi waktu di sini di UK dan selamat sore waktu di Indonesia. Perkenalkan saya Silvana. Saya di sini nggak sendirian. Saya ada bersama teman saya Fatma Susanti dan juga ada Mbak Anas di sini sebagai narasumber yang mau kita tanya-tanyain. Jadi latar belakangnya itu kita mau diskusin soal gimana sih kekacauan pola asuh dan gimana dampaknya terhadap kita orang dewasa dalam membina relasi gitu. Jadi kita melihat ini banyak sekali masalah gitu karena banyak juga teman-teman yang datang dari keluarga yang nggak harmonis dan ini juga berdampak kepada isu kesehatan mentalnya dan makanya kita kali ini mengundang Mbak Anas untuk hadir dan mendiskusikan isu ini bersama kita. Mbak Adas ini adalah seorang psikolog anak dan remaja sekaligus seorang mental health advisor. Mbak Anas juga sering speak up soal isu kesehatan mental. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya @anasatrio. Itu banyak banget konten-konten yang bermanfaat. Um, Baik, kalau kita ngomong soal um, kekacauan pola asuh gitu, itu banyak banget ya ternyata gitu kayak um, aku aja tuh baru aware ketika aku dulu kuliah di psikologi sering dibincangkan sama dosen ternyata banyak hal-hal yang selama ini kita rasa normal-normal aja tapi itu salah gitu dan itu berdampak pada kita sebagai anak dan kemudian beranjak dewasa itu ternyata ada ada dampaknya juga gitu baik positif dan negatif gitu. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin soal um, pola asuh gitu kan, banyak orang yang kalau banyak orang tuh ngomongnya bagaimana mental anak dari keluarga yang bercerai gitu, tapi nggak terlalu banyak yang ngomongin bagaimana sih kondisi psikis anak yang hidup dengan kondisi orang tua yang disfungsional, yang apa ya, yang kacau, yang penuh pengkhianatan gitu. Jadi gini Mbak Anas, gimana sih kondisi anak yang hidup dalam kondisi ini? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Silva dan Santi buat kesempatan sharingnya. Jadi semoga ini nanti bisa menjadi refleksi bersama buat teman-teman yang nonton, karena aku rasa kita semua sebagai generasi itu terdampak secara emosi ya dari pengasuhan orang tua kita yang memang di zaman mereka itu, apalagi zaman kakek nenek kita, belum ada ya pemahaman dan kesadaran soal pentingnya kesehatan emosi dan kesehatan mental di zaman orang tua kita atau waktu kita dibesarkan pun mungkin yang penting hanya kesehatan fisik sehingga fokusnya banyak ke hanya pemenuhan kebutuhan fisik. Nggak salah juga tapi nggak cukup ketika kita mempelajari manusia itu kan juga ada kesehatan mental dan manusia itu sejak kita bayi ternyata udah punya namanya kebutuhan-kebutuhan emosi dasar yang harus terpenuhi kalau kita mau tumbuh sehat mental, sehat emosi. Nah, kalau tadi pertanyaan Silva tentang apa sih yang terjadi pada anak-anak itu, ini merujuk pada penelitiannya Dr. Daniel Siegel yang aku baca dan pelajari. Jadi nggak tebak-tebak buah manggis. Jadi ini basic on science gitu ya. Intinya ternyata di 7 tahun pertama kehidupan anak, bahkan mungkin sampai 10 tahun, ternyata gelombang otak anak itu tuh mirroring otaknya orang tua. Jadi otaknya anak itu copy paste gelombang otaknya orang tua. Dalam hal ini emosi itu kan terekam di tubuh dan di gelombang otak gitu. Emosi itu bukan sesuatu yang ngawang, tapi it's very real, kesimpan di tubuh, di detak jantung ya. Mungkin kita bisa ngerasain kalau kita lagi deg-degan kan detak jantungnya lebih cepat. Kalau kita takut juga seperti itu. Nah, jadi gelombang otaknya orang tua dalam mereka memproses emosi, merespon emosi. Jangankan tadi Silva bilang, jangankan hidup di keluarga dengan kekacauan, pengkhianatan, yang basic-basic dulu aja. Ibaratnya kalau orang tuanya belum belajar bagaimana cara mengelola emosi marah dengan sehat, emosi cemas dengan sehat, emosi sedih itu diapain sih? Dan sebenarnya dalam perspektif kesehatan mental kita mulai belajar bahwa apapun emosi itu boleh dan perlu banget dirasain,
Jadi sayang sekali masih ada pengasuhan-pengasuhan yang bilang anak laki-laki nggak boleh nangis, anak perempuan cuman boleh sedih, nggak boleh marah gitu ya. Jadi yang kita mau latih itu perspektif kesehatan mental itu adalah semua emosi itu kayak bola basket yang membal nih ya. Kalau kita ngalamin hal yang unfortunate atau nggak enak kan semua terdampak ya. Tapi resiliensi itu bicara tentang gimana kalau bola basketnya udah jatuh, balik lagi ke atas, kebiasaannya lagi tuh kita bisa berlatih ternyata teman-teman. Karena otak kita itu seperti otot, dia bisa kalau dilatih asal tahu caranya dan nyaman. Nah, jadi kebayang ya ketika kita hidup bersama orang tua kita yang belum belajar soal bagaimana sih memproses emosi sedih, emosi marah, emosi cemas. Jadi kita gelombang otaknya copy paste mereka. Bersyukurnya kalau kita udah lebih banyak pengalaman pembelajaran lain ya lewat pengalaman di sekolah, bisa merantau, bisa banyak baca buku, terus kita misalnya bisa mengakses layanan konseling gitu atau ikut workshop-workshop pengenalan emosi sekarang juga udah lumayan banyak. Itu kita jadi otaknya kayak direvisi, kayak kita bikin skripsi direvisi. Jadi oh ada cara lain ya. Kita selalu mindsetnya itu adalah bukan melihat benar salah, tapi melihat ada cara lain nggak? Is there any other way untuk kita memproses emosi cemas, sedih, takut gitu, yang basic-basic dulu gitu. Nah, dari pemahaman ini kita jadi sadar kalau emosi itu juga adalah kepanjangannya kan dari energy in motion, energi yang bergerak. Jadi gampangnya seperti AC di rumah kita, kalau di rumahnya ada AC atau di tempat-tempat umum ada AC, AC itu kan harus dibersihin filternya ya supaya dia bisa nyala sebagaimana mestinya. Jadi bayangin nggak kalau tubuh kita nyimpenin banyak dan beragam emosi, terutama emosi-emosi yang intens, nanti kita juga bisa mulai belajar mengenali emosi lewat namanya termometer emosi dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosi yang dialamin. Dan untuk emosi-emosi intens kan kerasa banget ya di dada, di badan, di leher gitu ya. Terus bertahun-tahun ngalamin itu, apalagi di usia anak, nanti kita akan lihat lebih lanjut ada kita akan lihat lebih lanjut ada sensitivitas otak anak yang akan merekam emosi lebih intens. Jadi misalnya orang tuanya cuma marahnya, kamu kalau kamu nggak makan kamu nggak usah pulang ya, atau kamu kalau susah diatur mama pergi ya. Kayaknya kan cuma simpel nih kalimatnya. Tapi itu di otak anak di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun tuh masuknya tuh kuat banget kayak vacuum cleaner lah gitu, coba kalau dibayangin. Nah, itu yang akan mempengaruhi sinaps-sinaps di otaknya anak dalam memproses informasi lalu mempengaruhinya keberhargaan diri. Efeknya tentu karena ternyata otak manusia ini kayak pemrograman komputer, kalau kita nggak punya role model, nggak ada pemrograman, belum didownloadin sama orang tua kita, pengalaman bagaimana memproses emosi saat sedih, bagaimana mengelola kegagalan, bagaimana merespon saat kita takut, cemas, dan pengalaman-pengalaman lain. Ada tiga, ada 4 sekarang ya penelitiannya. Ada 4 respon yang akan muncul dalam diri kita. Empat-empatnya bisa bergantian atau kita punya dominan salah satunya. Ini yang kalau teman-teman googling ada tentang stress respon. Ada yang kalau overwhelm emosinya itu pengennya flight aja. Udah kabur aja. Kabur itu bisa menghindar atau pengennya tidur aja atau pokoknya menghindari banget konflik. Kenapa? Orang-orang kan udah mulai sadar nih suka bilang ya, aku tuh kayaknya nggak enak kan orangnya, aku tuh nggak berani kalau ada konflik. Sebenarnya Everything Didn't Start With Us itu ada bukunya dari Mark Wolin, dia bilang it didn't start with you. Jadi kita ini kan cuma hasil pemrograman keluarga dan orang tua kita. Jadi kalau anak-anak, orang-orang yang mungkin sekarang sudah usia dewasa menyadari aku tuh orangnya nggak berani sama konflik, takut, itu pertanyaannya kalau saya sebagai psikolog anak dan remaja pertanyaannya sangat sederhana sekali, cuman bertanya di keluarga kamu seperti apa seperti pembelajaran tentang konflik gitu. Biasanya antara ekstrim banget reaktif banget jadi dia belajar ekstrim satunya lagi, atau juga emang di keluarga nggak ada modelnya. Ibarat gimana kita bisa suka olahraga kalau keluarganya nggak suka olahraga, kan sesimpel itu ya gitu. Satu, jadi ada yang modelnya flight, ada yang modelnya fight. Semua ini kita perluin, tapi balik lagi kalau buat saya sih lebih ke mengenali juga intensitasnya ya gitu. Misalnya flightnya seberapa sering, durasinya berapa lama. Terus fightnya juga ada fight yang kita komunikasi asertif, ada yang fightnya mungkin dimanapun tempat nggak lihat konteks kita marah-marah, terus mungkin marah-marah dengan kata-kata kasar atau udah mukul, itu kan apa namanya nggak sehat ya. Dan kita juga paham, mungkin Silva yang banyak bisa sharing ya, kita hidup di Indonesia dengan budaya kekerasan yang seringkali hal-hal seperti ini dinormalisasi. Oh wajar kok kalau marah-marah kayak gitu, padahal tuh nggak sehat dan sebenarnya tuh ada gelombang otak yang jadi lebih tinggi kalau kita marah-marahnya sampai se ekstrim itu.
Nah, terus juga yang berikutnya itu adalah freeze pada trauma-trauma yang trauma-trauma yang cukup intens yang mungkin sudah banyak diteliti itu kan pada orang-orang yang mengalami pelecehan seksual, tapi juga pada anak-anak yang dapatnya tuh flooding, emosinya tuh banjir. Misalnya anak-anak yang lihat pertengkaran orang tua, anak-anak yang disuruh milih mau ikut mama atau papa, itu kan dia freeze diem tuh bukannya dia nggak punya jawaban loh. Dia bingung ini orang tua tuh di universe di alam semestanya kepala anak tuh kayak kayak buminya dia gitu. Um, Kayak apa orang tua tuh kayak kepala sama tubuh. Jadi gimana mungkin seseorang ditanya, kamu mau pilih kepala atau pilih badan? Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang juga saya juga beberapa kali mengadvokasi bagaimana kalau orang tua mau ada perpisahan, orang tua harus tahu mana yang anak bisa sanggup tanggung, mana yang itu bagian dari orang tua, hak prerogatif orang tua yang nggak perlu ditanya ke anak karena akan menimbulkan otak mereka flooding emosi itu tuh gitu. Itu yang si freeze. Terus yang kelima tuh Fawn ya, FAWN itu penelitian yang belakangan baru makin ada. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak nurut-nurut aja gitu. Jadi menurut saya gampangnya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan isu kesehatan mental, kita bisa mengutip apa yang dibilang sama Roma Irama nih di lagunya dia yang dulu cukup terkenal kalau di era saya lahir tahun 90-an. Jadi dia bilang tuh lagunya segala yang terlalu itu nggak baik gitu ya. Jadi maksudnya terlalu intens nurut-nurut aja kita mulai harus sekarang mulai kayak something fishy nih kok nih orang terlalu nurut ya terlalu good girl syndrome ya gitu jangan-jangan dia punya banyak penyakit fisik gara-gara nahan emosi terlalu banyak nih terus juga segala sesuatu yang terlalu intens gampang marah-marah atau gampang cemas gitu saya sendiri lahir dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi saya masih nyimpen hasil psikotes saya umur 6 tahun udah dibilang anak ini IQ-nya lumayan 125 tapi kecemasan tinggi banget tapi di tahun 96 saya dites penelitian psikologi kayaknya juga belum se-advance sekarang gitu ya walaupun saya besar di Jakarta tapi setelah saya belajar sebagai psikolog anak ternyata kecemasan yang dimiliki anak atau emosi cemas itu akarnya karena merasa tidak aman secara emosi. Jadi ketika kita mulai menyadari pesan-pesan dari setiap emosi, itu mungkin jadi topik bahasan berikutnya, tapi kita akan mulai bertanyanya bukan kenapa sih kamu cemas atau nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku tuh orangnya jadi cemasan. Tapi ketika kita mengetahui akar dari kecemasan adalah merasa tidak aman secara emosi, lalu pertanyaan kita jadi berbeda. Pertanyaannya jadi apa sih yang bikin Anas waktu kecil sering merasa nggak aman secara emosi? Apa sih yang bikin kamu atau diri sendiri sering merasa tidak aman secara emosi? Dan disitulah kita mulai menemukan jawaban-jawabannya dari jawaban-jawabannya harapannya kalau kita sudah usia dewasa kita bisa mulai menemukan hal-hal baru untuk kita reparenting diri kita menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan emosi kita dengan beragam cara dari yang receh banget sampai yang kita lakukan terapi. Lalu yang kedua adalah kita mulai melakukan hal-hal yang bagian dari self care habit, bagian dari hidup keseharian untuk install lagi rasa aman secara emosi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya rasa mungkin baru di sekarang orang-orang lebih aware dan bersyukur sekali masyarakatnya juga lebih kepengen tahu, jadi lebih bisa banyak cerita. Gitu Silva penjelasannya. Iya, menarik banget ya, Mbak. Jadi kayak kita selama ini kayak ngerasa eh, apa ya? Kalau aku ngeliatnya di masyarakat kita tuh kalau sesuatu yang sifatnya emosional itu kayak harus diredam gitu kan. Eh, Akhirnya kayak kita tuh kayak berjarak gitu loh sama perasaan kita sendiri. Dan kayak yang Mbak Anas bilang tadi ternyata banyak apa ya emosi yang saat ini kita rasakan atau kondisi kita sekarang itu kayak berakarnya itu pada masa kecil kita dulu gitu. Nah, em, terus juga kalau misalnya nih, kalau pada em, misalnya gini, pada anak yang hidup di keluarga yang bermasalah gitu kan, baik secara kondisi disfungsional atau memang dia dari keluarganya bercerai gitu. Apa sih pola asuh yang kita tuh sering nggak sadar diterapkan pada pola asuh seperti itu dalam dalam keluarga gitu. Dan mungkin itu salah gitu dan kita nggak tahu itu salah gitu. Karena itu selalu dinormalisasi dalam keluarga, dalam budaya gitu. Itu seperti apa, Mbak?
Ya, thank you Silva. Ternyata aku nggak bisa unmute sendiri. Nah, pertanyaannya menarik dan kalau ditanya apa sih yang menyebabkan apa terjadinya pola asuh yang seperti ini ya? Itu ya Silva pertanyaannya ya. Kalau aku rasa ini akan ada banyak jawaban dan eh, tergantung ekspertisnya ya dan positioning orangnya untuk menjawab. Kalau dari aku tuh orang yang menjawabnya itu dari pengalaman aku belajar dan praktek. Aku menjawabnya itu adalah tergantung intensi dari orang ini menikah dan punya anak. Makanya waktu pandemi juga aku sering banget bikin live Instagram selain karena nggak ada kegiatan juga. Jadi sarana untuk mengedukasi, aku bikin 20 episode jadi orang tua yang sekarang tersimpan di IGTV-nya teman aku @knegara. Itu kita bahas tentang pengalaman-pengalaman jadi orang tua karena seringkali di Indonesia orang ditanyanya kapan punya anak, tapi pernah bertanya dan mempersiapkan diri betul-betul nggak untuk jadi orang tua dan tahu nggak ini tuh seberapa besarnya sih efeknya ketika jadi orang tua gitu. Bukan bermaksud nakutin, but it's very hard gitu ya. Dan aku pun kayak sukanya nyentil-nyentil kalau di Facebook aku kan teman-temannya lebih deket ya dibanding Instagram. Di Facebook itu aku suka suka bikin tulisan kayak, aduh capek banget ya jadi orang dewasa gimana sambil orang dewasa kerja harus ngurusin anak gitu. Dan masih sering jawaban orang-orang, aduh ngurusin anak tuh menyenangkan kayak kalau aku terusin tuh aku akan bilang, oh my God, I know for sure di ruang praktek aku betapa devastatingnya jadi ibu gitu ya. Tadi pagi aja aku habis sesi sama klien aku, anaknya dari bulan November akhir sampai sekarang nggak berhenti-berhenti demam dan batuk. Tadi pagi aja dia habis jam 2 pagi ke IGD. Dan kamu bilang itu menyenengin, kayak, oh God, please dong ceritain kayak gini sama orang-orang yang belum menikah dan punya anak, supaya mereka tahu the real truth tentang jadi orang tua dan jadi ibu gitu. Jangan kasih cerita-cerita Cinderella doang gitu ya. Jadi itu yang apa namanya aku concern banget sama kebohongan-kebohongan publik sama cerita-cerita kayak gini kayak ngapain sih ngasih narasinya yang kayak gitu gitu. Terus abis itu aku juga melihat tuh intensi menikah, kenapa orang tua ini bersama dan biasanya anak-anak zaman now, aku nggak tahu kalau di daerah Banda Aceh, tapi di Jakarta anak-anak remajanya tuh lumayan suka nanya ke orang tuanya, kenapa sih papa mama bisa nikah? Apa yang bikin mama mau sama papa? Apa yang bikin mama mau sama papa? Dan itu kan sebenarnya pertumbuhan curiosity ya dari seorang anak remaja dan dia ingin tahu juga asal muasal orang tuanya dan itu kan identitas diri dia ya. It's very important question gitu. Kalau orang tuanya nganggapnya masih orang tua yang mindsetnya jadul kayak ngapain sih nanya-nanya, mereka kehilangan opportunity sangat besar ya untuk menggali kemampuan kreativitas anak, curiosity dan connectionnya orang tua sama anak kan gitu. Anak kan lahir dari orang tua. Lalu yang kedua adalah intensi untuk jadi orang tua. Kenapa sih mau punya anak? Kalau dari pengalaman saya praktek, justru lebih banyak masalah-masalah emosi di anak-anak yang orang tuanya cepat hamil. Jadi mereka baru sebulan nikah udah hamil dan mereka nggak ngerti apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua tadi ya, bukan pengen punya anak tapi kamu siap nggak jadi orang tua dan apa yang harus disiapin. Siap-siap banget seperti kesiapan menikah, of course nggak ada yang pernah 100% dan nggak ada yang sempurna. Cuman kalau itu aja nggak dipikirin gimana ngejalaninnya. Lalu yang kedua, masih banyak orang yang atau masih bukan masih banyak orang, secara masyarakat nih kita belum banyak yang ngebahas tentang bagaimana beratnya adaptasi setelah menikah gitu. Jadi pertanyaan juga kalau udah nikah selalu tentang punya anak, tapi adaptasi dua orang dewasa yang nggak mengenal, kalau sekalipun pacaran pun tetap aja ada adaptasinya, apalagi yang nggak pakai pacaran. Itu benar-benar luar biasa capeknya adaptasinya. Lalu adaptasi itu juga bicara tadi kalau saya bilang otak manusia itu pemrograman komputer. Ini ada dua pemrograman belief system keluarga loh, yang sekalipun kamu sama sukunya, sama agamanya, tetap ada kebiasaan-kebiasaan, value, belief system yang berbeda sekali gitu. Saya aja merasakan dari pengalaman saya beradaptasi menikah gitu ya 2 tahun terakhir ini kayak hal-hal lain udah saya obroli tentang visi misi tentang hidup, karir, pendidikan. Ternyata yang ditemui adalah perbedaan belief system tentang kesehatan. Jadi kalau sakit harus minum apa tuh beda banget. Itu juga agak pusing awalnya di kepala. Aduh, kok bisa beda banget kayak gini ya. Tapi
dengan sudah makin dewasa dan matang, kita kemampuan toleransi sama perbedaan dan choose your battle wisely jadi ada, walaupun tetap secara emosi ada rasa nggak nyaman. Tapi kebayang dong kalau nikahnya sebelum umur 25 tahun, di mana dari penelitian psikologi itu otak manusia belum matang di area prefrontal cortex untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang, kemampuan untuk flexible thinking, bernegosiasi, dan kemampuan mengelola emosi itu ada kaitannya dengan kematangan otak gitu. Jadi kan ini jadi siklus lingkaran kekerasan ya, baik secara ekonomi belum matang, belum bisa menghasilkan, secara emosi juga nggak matang, minim apa sangat rentan konflik, lalu penyelesaian konflik atau problem solvingnya masih minim kan, kalau otaknya belum berkembang, mungkin rentan jadi gampang lakukan kekerasan. Ya udah di siklus-siklus itu lagi, terus punya anak kan kayak wow, tidak usah anak hidup di jalur perang Gaza, dia udah hidup dalam peperangan di rumahnya tiap hari bersama orang tuanya, gitu. Jadi apa namanya yang aku pahami adalah intensi kenapa menikah, kenapa bersama, dan intensi kenapa jadi orang tua. Secara realita ada orang-orang yang tidak pengen menikah atau mereka single parent lalu mereka punya anak. Ini adalah suatu pertanyaan yang bisa terus digali setiap hari atau setiap tahun dalam hidup kita sih, kenapa sih kita mau menjalani ini. Nah bahkan mungkin kebiasaan bertanya kenapa why aja nggak ada nih, minim banget di pengasuhan anak Indonesia gitu ya, yang mungkin Silva begitu sekolah di Inggris merasa ini pertanyaan tiap hari ya, orang nanya why gitu ya. Dimulai dari hal-hal sederhana, kenapa kamu suka kegiatan ini, kenapa kamu pilih pakai baju itu. Di sini kan kebanyakan orang kayak diwajibin dari kecil dalam hal apapun gitu. Jadi begitu kita bicara bahwa banyak ekspresi diri yang diwajibkan dan diharuskan, di situ tuh kita sangat tahu bahwa ada pembungkaman dan represi kesehatan mental dan kesehatan emosi yang dampaknya besar gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa jadi privilege ya gitu, dan bisa jadi teman-teman yang hidupnya di lingkungan yang berbeda dengan saya sangat gak relate sama apa yang saya omongin gitu. Tapi saya adalah salah satu anak yang dengan keluarga yang disfungsional, tapi salah satu hal protektif yang saya alami adalah saya dari kecil tuh diajarin bertanya, dan dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak ditanyain kenapa Ana suka ini nggak suka ini, kalau kamu baca ini apa yang kamu suka gitu. Dan ternyata itu salah satu weapon atau protective factor yang sangat luar biasa dalam proses pemulihan kesehatan mental dan emosi yang sangat penting sih. Selama kita belum berani untuk bertanya kenapa dan belum mau, itu kita akan susah cari jalan keluar. Tapi kalau kamu mulai bertanya kenapa, kayak kenapa tuh bisa kayak kenapa ya saya kok ngerasain emosi yang seperti ini, atau pertanyaannya bukan soal benar salah, karena masih banyak orang Indonesia nggak nyaman kalau masuk ke dikotomi itu, dan of course bukan buat itu tujuannya, tapi ada cara lain nggak sih, ada cara lain nggak sih untuk menunjukkan rasa sayang, ada cara lain nggak sih untuk memproses emosi sedih, ada cara lain nggak sih selain nahanin emosi aja, ada cara lain nggak sih selain hanya reaktif gitu kan. Jadi when we think about ada cara lain, dan ini salah satu teknik konseling yang saya pelajari dari mentor dan supervisor saya, dalam setiap sesinya dia nggak pernah nanya atau nggak pernah ngasih tahu ini salah atau benar, tapi menurut bapak atau ibu atau menurut kamu ada cara lain nggak ya untuk kita menghadapi situasi yang sama, dan dari situ otak kita mulai berpikir solusi yang lain gitu, Silva. Iya sih. Terus aku juga ngeliat banyak orang yang ketika dia dewasa, dia menikah, terus dia punya anak, dia nggak terlalu banyak belajar gitu. Bahkan dia justru meneruskan bagaimana cara dia diasuh oleh orang tuanya ke anak dia gitu. Mm-mm. Dan nggak banyak perubahan soal itu gitu kan. Nah terus soal apa ya pola asuh yang salah ini gitu. Gimana sih itu berhubungan dengan kemampuan si anak ketika dia dewasa menjalin hubungan dengan orang lain itu gimana kaitannya, Mbak? Mm-mm. Jadi tadi aku mau nimpalin sedikit, Silva bilang kayak memang masih banyak orang tua yang ngasuh anak itu cuma nerusin dari apa yang ada dari orang tuanya. Dan ini kayak seminggu ini aja udah ada 5 orang tua yang nanya ke aku kayak kenapa sih anak zaman sekarang tuh mentalnya beda sama zaman dulu. Kenapa anaknya mentalnya lebih fragile. Ya kayak ini kan logika banget tuh sebenarnya ya, kayak dan kenapa aku bingung sih kenapa orang nggak bisa mikir ini gitu, kayak kamu mendidik anak dengan cara yang sama padahal zamannya berbeda, Eh, dan apa situasi hidupnya berbeda, terus mengharapkan output yang sama kan kayak kayak bikin kue, berharap semua ingredientsnya sama tapi cara masaknya lingkungannya beda tuh berharap hasilnya sama kan nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi
hal-hal ini yang lumayan happening terjadi gitu ya. Terus jadi apa sih yang terjadi dari pengalaman bersama orang tua dengan di lingkungan gitu kan ya tadi pertanyaannya ya. Jadi balik lagi ke pemahaman bahwa pengalaman relasi antara orang tua dengan anak, parent-child interaction and relationship in the first 7 years, di 7 tahun pertama, 10 tahun pertama, bahkan sebenarnya sampai masa-masa remaja gitu. Aku sendiri orang yang cukup mengkritik anak-anak usia remaja itu dimasukin ke asrama karena walaupun belum pernah ada penelitiannya dan aku tertarik sih kalau ada yang mau mulai meneliti. Tapi gimana kita menjamin perkembangan otaknya anak ketika dia nggak bersama-sama orang tua dengan di waktu yang sensitif period itu gitu. Dan aku nanganin kasus anak-anak yang salah satu orang tuanya dulu besar di asrama gitu ya, dan mereka nggak punya konsep soal keluarga gitu. Dan menurut aku agak aneh ya logikanya ya, kita ngelahirin anak buat masuk ke keluarga kita, terus kita yang pengen anak ini lahir, terus kita masukin mereka ke asrama yang bukan cuman value-value-nya ya, tapi kan orang-orang yang menjalani value itu kan beragam sekali ya. Terus kita berharap mereka suatu hari bisa menikah dan membangun keluarga yang sehat. Di tengah-tengah aja kita nggak pegangin anak ini langsung sendiri. Gimana kita yakin mereka punya value-value seperti keluarga kita gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini yang wow memang banyak keanehan lah di masyarakat Indonesia ini menurut saya ya gitu. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa parent-child relationship itu adalah prototipe bagaimana seseorang memahami dunia, gitu. Kalau di psikologi itu yang disebutnya adalah teori attachment gitu ya. Walaupun waktu saya kuliah S1 tuh nggak terlalu diulik banget ya. Jadi cuma tahu ya ada tentang attachment antara orang tua dengan anak. Ini bukan attachment email ya teman-teman. Jadi attachment tentang gimana relasi orang tua dengan anak. Tapi kalau tadi balik lagi membayangkan bahwa otak manusia itu kayak pemrograman komputer, kayak kita beli komputer baru nggak ada programnya ya. Anak baru lahir 3 tahun pertama hidupnya nggak ada pengalaman merespon lingkungan tuh kayak apa. Jadi semua hal itu dapatnya dari orang tua. Makanya balik lagi ke tergantung dapat orang tuanya yang tipenya apa. Apakah kalau anaknya tuh jatuh nyoba sesuatu dia akan langsung marah. Kamu ngapain coba-coba kayak gitu? Atau dapat orang tua yang kayak oh jatuh ya ya udah lain kali coba lagi ya, lain kali hati-hati ya. Dan ketika ini dialami ribuan kali pengalaman, repeated experience di masa dewasa atau bahkan sejak remaja kan mulai jadi belief system kita. Jadi apapun respon orang tua tuh jadi belief system kita tentang diri kita sendiri nih. Jadi bukan tentang orang tua gitu. Belief system tentang kalau saya salah, saya akan dicintai nggak ya? Kalau saya salah, saya akan ngerasa optimis untuk coba lagi atau saya akan takut aja. Satu. Terus juga tentang bagaimana kita memahami pengalaman baru. Mendingan saya gini-gini aja daripada nanti mengecewakan orang lain atau saya mau coba lagi karena lingkungan saya selalu support untuk setiap eksplorasi yang saya lakukan gitu. Terus juga tentang bagaimana berelasi dengan orang lain gitu. Walaupun apa namanya kita kecenderungannya itu si relasi orang tua dengan anak tuh sangat bisa dilihat dalam relasi romantik, tapi kemarin seperti yang Silva bilang, sebenarnya ini juga bisa dilihat dari relasi-relasi kita di luar relasi romantik ya. Maksudnya kayak ketika saya menyadari dulu saya orangnya sangat nggak bisa nolak orang, iya iya aja, people pleaser, sampai sering sakit karena terlalu banyak kegiatan nggak berani nolak orang. Kalau cuman berkutat di aduh kenapa ya kok aku people pleasing atau ketemu orang-orang yang kayak kenapa sih lunas gitu jadi semuanya menyalahkan ya kita nggak ketemu jawaban tapi begitu saya memproses ini di sesi-sesi psikoterapi dengan psikolog klinis dewasa saya sendiri pun mulai dapat insight bahwa oh si Anas ini belajar people pleasing sama orang lain di usia dewasa karena itu yang harus Anas kecil lakukan sebagai anak untuk bertahan di keluarganya, untuk bertahan bersama orang tua saya yang sangat high demanding waktu zaman saya kecil, dan mereka zero tolerance terhadap kesalahan-kesalahan dan walaupun bertanya ke saya misalnya Anas mau ikut nggak tapi saya tahu nih kan kita sebagai anak kan tahu nih orang ada nih tipe orang tua yang suka bertanya tapi mereka tuh pengennya kita jawab sesuai yang mereka mau ya favorable question kayak kalau dulu kita pelajaran PPKN ditanya apa kita agak tahu nih kayaknya gurunya pengennya kita jawab kayak gini deh nah itu anak kecil punya kemampuan itu karena amigdalanya area emosinya udah aktif jadi yang kayak ah ya udah deh punya belief system juga di dalam diri saya somehow adalah kayaknya pendapat saya nggak penting deh. Yang penting pendapat orang lain karena mau saya jawab pun juga tetap yang terjadi apa yang orang tua saya pengen gitu. Dan itu kan repeated experience yang berkali-kali ribuan pengalaman bertahun-tahun. Jadi ketika di usia dewasa sekarang kita mulai menyadari
kenapa aku gini ya? Atau ada cara lain nggak ya untuk bisa menyikapi kehidupan? Kok nggak nih aku sakit terus gitu. Jadi salah satu yang memotivasi aku untuk melakukan banyak proses terapi dan melakukan emotional healing dengan bantuan profesional gitu ya di bidang kesehatan mental karena buat aku tuh udah kena ke penyakit fisik ya gitu. Jadi ngerasanya kayaknya masa gue mau mati cepet nih kayak gini atau sering menderita sakit kayaknya harus ada cara lain dia menjalani hidup gitu. Jadi itu yang memotivasi aku untuk melakukan perubahan-perubahan dan ternyata signifikan banget loh begitu menyadari pemrograman-pemrograman yang kita dapat dari orang tua, dari pengalaman di rumah, lalu belajar cara-cara baru untuk menyikapi hidup, tapi dimulai dari kalau aku pendekatannya tuh bukan kayak motivator-motivator yang pokoknya harus berubah, bukan ke behaviornya dulu ya, tapi ke memproses emosinya. Kalau kita belum, kalau pertanyaan paling gampang itu adalah dari skala 1 sampai 10, seberapa sih kamu ngerasa berharga diri kamu? Aku tuh berangkat dari ngerasa diri berharga tuh cuma 3 dari 10 gitu. Hari ini aku bisa bilang keberhargaan diri aku tuh 7 dari 10 atau 8 dari 10. Nah, kalau keberhargaan dirinya diproses, belajar lebih mengenali emosi, ada ruang-ruang aman di sesi-sesi terapi untuk memproses rasa sedih sebagai anak melihat orang tua yang tinggi konflik, rasa sedih sebagai anak dijadiin samsak emosi orang tua, atau istilahnya namanya parentification ya, ketika orang tua hubungannya nggak harmonis, lalu mereka menjadikan si anak ini yang naif dan tak berdosa ini untuk ceritain, muntahin semua muatan-muatan emosi dia tentang pasangannya. Itu kan kita butuh keluarin kayak butuh detox gitu ya lewat sesi konseling dan psikoterapi. Jadi pas itu udah lebih banyak diproses, lama-lama self-worth-nya naik dan kemudian kemampuan saya untuk bisa nolak orang atau negosiasi jadi lebih tinggi gitu sih. Jadi itu yang bisa saya ceritain. Semoga teman-teman bisa dapat gambarannya. Iya sih. Em, aku juga ingat dulu skripsi S1 tuh kan tentang bagaimana pemaafan pada remaja yang orang tuanya bercerai gitu kan. Jadi aku jadi teringat anak-anak yang remaja yang mengalami perceraian orang tua gitu. Kadang mereka juga cerita gitu, mereka merasa nggak berharga gitu, kayak ngerasa em, bagian dari masalah orang tuanya gitu, Mm-mm. ngerasa terombang-ambing misalnya ketika proses perceraian harus ke sebelah orang tua sebelah sana, terus nanti ke sebelah sini gitu. Bahkan ada salah satu em, respondenku tuh yang dia uh, lumayan lumayan pelik masalah keluarganya gitu karena ayahnya juga seorang ODA gitu, orang dengan HIV/AIDS. Mm-mm. Terus kayak dia uh, itu berdampak nggak cuma di keluarga tapi ke sekolah gitu kan. Dia dibully, terus dulu ayahnya pernah masuk penjara karena penyalahgunaan obat gitu kan. Terus kayak itu kan kompleks gitu kan. Itu bahkan dia merasa dia punya dendam yang waktu itu ya, waktu itu dia cerita dia lumayan besar dan dia bilang dia nggak akan maafin orang tuanya gitu kan. Aku kayak ngeliat itu ada luka apa ya, luka yang dalam banget gitu ke dalam Mm-mm. psikisnya gitu. Nah, pada anak-anak yang dengan kondisi seperti itu dari keluarga bercerai atau yang secara uh, keluarganya disfungsional gitu, bentuk luka apa aja sih yang mereka alamin gitu? Dan Iya. gimana itu berdampak ke relasinya ketika dewasa. Iya, thank you Silva, pertanyaan tadi menarik sekali tuh. Silva bisa sharing jawaban dari respondennya. Usia remajanya remaja umur berapa tuh? Remaja yang awal apa tengah-tengah? Remaja ya, usia remaja akhir lah kayak SMA gitu, SMA kelas Oh, 2. oke, oke. Iya. Jadi dari pendekatan yang aku pelajari dan aku pakai di praktek aku sebagai psikolog klinis anak dan remaja, kita tuh kayak detektif. Jadi every behavior is a message. Setiap perilaku atau setiap yang anak ungkapin itu bukan sebenarnya apa yang dia rasa, tapi itu ungkapan seberapa devastated, seberapa frustasinya dia sama keadaan. Pada anak-anak juga sampai termasuk remaja yang ngomong sampai misalnya tadi saya nggak bisa maafin orang tua saya, kalau orang umumnya Indonesia pasti dibilang, ah kamu jangan kayak gitu, dosa sama orang tua kamu. Tapi dalam perspektif psikologi klinis, saya punya kesimpulan dari data yang terbatas tadi adalah anak ini benar-benar suffering sih. Sampai dia, apa namanya, ungkapan itu seperti itu. Mirip kayak anak umur 2 3 tahun, itu kalau kesel sama orang tuanya akan bilang, aku nggak mau sama mama, mama pergi aja. Aku nggak mau, bahkan sampai ada anak yang misalnya bisa bilang I kill you gitu, aku mau bunuh kamu. Kalau orang nggak belajar mengenali tentang
perkembangan psikologis anak marah balik malahan digituin sama anaknya atau cuma takut, tapi bahwa anak-anak ini punya keterbatasan bahasa, apalagi anak usia kecil mereka punya keterbatasan bahasa untuk mengekspresikan emosi yang intens. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya diterjemahnya kalau ditranslate adalah I feel overwhelmed, please help me. Aku tuh overwhelmed banget sama emosi ini, kamu tolong bantuin aku dong. Tapi mereka nggak bisa ngomong itu, mereka bilangnya I hate you mommy gitu. Aku nggak suka, aku benci sama kamu gitu. Jadi kebanyakan tuh ya tadi balik lagi mesti belajar jadi orang tua. Kalau nggak kita miss in translation gitu, kita jadi marah banget, baper berhari-hari gara-gara anaknya ngomong gitu. Padahal anak ini in suffering, dia in danger nih gitu. Terus juga tadi apa namanya Silva sempat nanya kayak luka-luka apa yang bisa terjadi di anak ya gitu. Secara umum, kalau tadi Silva bilang betul memang dari banyak penelitian, anak-anak dari yang orang tua bercerai bisa mengalami banyak emosi yang nggak enak dan itu mempengaruhi keberhargaan diri. Tapi itu kan risk factor-nya. Sebenarnya protective factors-nya, karena sebenarnya baik lagi ada situasi-situasi pernikahan yang memang lebih baik berpisah. Karena kalau bersama itu lebih dangerous lagi, lebih berbahaya lagi. Dan semoga kita makin keluar dari pemikiran fairy tale ya. Dalam hidup ini yang realistis-realistis aja, nggak ada yang indah-indah banget. Hidup tuh sebenarnya biasa-biasa aja kok gitu. Nah, sebenarnya yang bikin lebih parah atau jadi faktor resiko pada anak-anak yang orang tua bercerai ataupun pada anak-anak yang orang tuanya disfungsional tapi bertahan terus adalah minimnya kesempatan untuk boleh mengekspresikan apa yang anak ini rasakan. Satu, yang kedua minimnya penjelasan dari orang dewasa, yang ketiga minimnya kesempatan orang dewasa yang terasa aman secara emosi untuk anak untuk mendengarkan apa yang dia alamin. Karena dari pengalaman aku mendampingi proses emosi dari anak-anak sampai usia remaja yang orang tuanya berpisah, ketika mereka dapat pengalaman-pengalaman tadi, pengalaman merasa didengarkan dengan aman, pengalaman boleh ekspresiin rasa sedih, grievingnya mereka terhadap pernikahan orang tuanya mereka, um, karena saya mengambil sertifikasi play terapi, saya juga menggunakan sesi-sesi art terapi atau play untuk membantu anak-anak ini mengekspresikan emosi. Setelah 8-10 sesi, habis itu mereka jadi anak biasa aja. Jadi kuncinya itu bukan pada pengalaman-pengalamannya, kan kadang kalau orang tua mikir, aduh saya harus melindungi anak saya dari pengalaman tidak enak, bukan itu kuncinya. Karena nggak usah dilindungi kayak apapun, kita ada hal-hal kemalangan yang akan kita alamin gitu ya. Tapi kuncinya adalah aftercare-nya, obrolan-obrolan yang terjadi setelahnya. Bagaimana diberikan ruang aman, diberikan safe space, bukan hanya space secara fisik, tapi diizinkan dia boleh ngerasain emosi apapun. Lalu kita mulai memahami bahwa emosi itu come in wave, emosi kayak gelombang, dia nggak akan sekali hari ini kita obrolin langsung selesai, kadang-kadang bertahap gradually muncul gitu kan. Terus juga diterima emosinya, lalu maju lagi menjalani hidup, kadang dia akan muncul lagi, diterima lagi, jadi back and forth selalu kayak gitu, dan emosi manusia nggak pernah lurus kayak jalan tol. Jadi kalau itu dialamin, biasanya habis itu kita jauh lebih nyaman menjalani hidup, punya resiliensi, punya keberhargaan diri, dan tadi kayak kemampuan di otaknya tuh kayak membalnya lagi tuh jadi lebih bisa. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan isu yang dialamin itu adalah yang paling bahaya sebenarnya adalah ketika tanpa penjelasan ya, dan anak-anak itu kan suka berusaha making meanings into their surrounding ya. Anak-anak tuh berusaha mencari kesimpulan versi mereka. Seringkali pada anak-anak yang orang tuanya tinggi konflik, banyak berantem, baik berantem yang kelihatan maupun yang diem-dieman, silent treatment juga dangerous, itu anak itu mulai memproyeksikan semua masalah orang tua ke diri mereka. Oh, gara-gara aku nih, orang tua aku berantem. Gara-gara aku lahir nih, mereka harus bersama. Mungkin kalau aku nggak ada di dunia ini, hidup mereka lebih enak ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak usah lahir, orang tua aku nggak harus bersama ya. Nah, ternyata pemaknaan-pemaknaan seperti ini pertama tuh real banget di anak, tapi pemaknaan ini terjadi karena no one explain to them. Jadi yang saya sharing di sesi-sesi konseling saya dengan klien maupun di sesi yang publik, tapi kayaknya kalau publik saya belum terlalu sering sharing bahwa ada kalimat-kalimat yang perlu diomongin orang tua ke anak, bahwa uh, misalnya anaknya menyadari, oh iya apa anaknya dengar orang tuanya habis berantem atau emang orang tuanya mau bercerai atau apa, perlu ada orang dewasa terutama orang tuanya yang ngomong, nah ini tuh masalah papa mama bapak ibu umi abi sebagai orang dewasa, tapi tidak mengurangi sayang dan cintanya kami ke kamu sebagai anak.
dan ini bukan karena kamu, ini kita masalah orang dewasanya aja. Jadi kayak harus ada garis pembatas lewat omongan, lewat verbal untuk kasih tahu ke anak, this is not your responsibility. Our marriage is not your responsibility. Dan seringkali sama anak karena otaknya lagi dalam masa perkembangan perlu diulang ratusan kali sampai mereka percaya bahwa itu suatu kebenaran gitu tanpa ini diomongin. Dan lingkungan kayak gitu udah gitu yang seringkali karena kita di Indonesia hidup sama keluarga besar ya, extended family, dari pengalaman-pengalaman klien saya tuh seringkali malah anaknya yang ditekan lagi sama keluarga besarnya, kamu yang nurut ya sama mama, kasihan dia suka berantem sama papa, kamu jangan sering ini ya nyusahin papa ya, dia kasihan sama mama. Wah, itu pengen saya lempar pakai sendal kayaknya nih orang-orang dewasa. Mereka nggak paham, otak anak aja sensitif banget sama apa yang terjadi sama orang tuanya, terus ditekan lagi kayak gitu. Gimana nggak anaknya pas remaja pengen self harm, pengen bunuh diri karena terlalu banyak apa namanya emosi-emosi intens yang mereka harus tanggung sendiri, dan orang lain tuh nggak dia mau ngerti seberapa menderitanya mereka. Itu satu. Terus yang kedua juga adalah uh, kan kalau kita sebagai anak tuh bisa ngerasain ya, emosi orang tua di rumah tuh kayak atmosfer udara. Kalau ibu kita lagi happy, kayak suasana rumah tuh ringan, terus kayaknya awan cerah ada di rumah. Tapi kalau orang tua kita lagi gloomy, lagi bete, tuh kayaknya di rumah awan kelabu. Nah, ini berarti tergantung kemampuan self-regulation orang tuanya nih. Kalau dia bisa pelan-pelan makin enakan, di rumah tuh suasana atmosfer emosinya makin cepat enak, dan anak juga nggak ngerasa, aduh ini nggak menderita terlalu lama. Tapi ya seperti yang saya alamin dulu waktu saya kecil, ibu saya nggak terlalu punya kemampuan meregulasi emosi yang baik, bahkan hal-hal sepele itu bisa sampai 2 minggu di rumah suasananya nggak enak gitu. Jadi kayak itu yang bikin rasa hopeless muncul di diri anak kecil, dan itu cukup intens rasanya ya. Jadi kalau orang bisa optimis saya sama hidup, saya cenderung pesimis. Dulu nggak tahu kenapa ya, kok saya bawaannya pesimis gitu. Ternyata karena di situasi rumah sesederhana, kok ibu saya hal sepele aja tuh lama banget ya recovery dari emosi nggak enaknya gitu. Ternyata itu mempengaruhi world view saya, bagaimana saya memandang hidup sebagai anak yang terbawa ke remaja sampai dewasa gitu. Iya, tadi aku juga bisa relate dengan kata Mbak Nas yang pada keluarga yang nggak harmonis gitu, itu kayak rasa cinta tuh jarang dikomunikasikan. Misalnya kayak orang tua yang bilang ke anak, walaupun pernikahan kita bermasalah, tapi kami tetap sayang sama kamu, itu kayak jarang dikomunikasikan gitu kan. Bahkan anak itu dibiarkan untuk mencari tahu sendiri gitu, karena orang Iya. tua menganggap dia belum masanya ngerti soal itu gitu kan. Terus ada juga yang bilang bahwa beberapa temanku kan yang dari keluarga yang bermasalah bilang mereka tuh kayak ketika menjalin hubungan romantis tuh punya ketakutan gitu, karena Mm-mm. role modelnya tuh kan yang si orang tua itu tadi gitu, Mm-mm. Mm-mm. dan mereka ngerasa hidup gimana nerakanya gitu dalam keluarga yang seperti itu. Jadi ketika Yes. Mm-mm. ketika memulai hubungan itu kayak ada perasaan takut, terus ketika pasang ada masalah dalam keluarga, dalam berpasangan, dia ngerasa kayak nggak dicintai, bersalah banget gitu-gitu. Itu sebenarnya relasi yang nggak sehat kan mungkin. Tapi itu sebenarnya relasi yang sehat itu gimana gitu, dan bedanya dengan relasi yang nggak sehat itu seperti apa gitu. Uh-uh. Ya, jadi belakangan kita jadi paham bahwa segala hal dalam hidup itu perlu dipelajari. Karena justru kalau mau hidupnya nggak bagus, nggak sehat, nggak usah dipelajari ya. Kayak kita kalau mau bersih aja harus mandi tiap hari. Kalau mau jorok, bau, ya udah nggak usah mandi gitu. Jadi pertama kita perlu punya mindset bahwa every relationship itu is a hard work sih gitu. Makanya dan harus ada usaha. Makanya tuh kita tadi balik lagi ke yang aku bilang, kayak kita kan terlalu dibesarkan sama budaya fairy tale. Dianggapnya kalau udah nikah tuh tinggal ongkang-ongkang kaki aja menjalani semua. Padahal justru kalau kita mau punya relasi berkualitas, usahanya jauh-jauh lebih luar biasa sih gitu. Dan itu daily effort ya. Jadi yang kita juga mungkin sekarang udah lebih banyak orang kasih edukasinya, kayak ada istilah namanya love bombing ya. Kayak, oh kalau lagi sayang sayang banget, dibeliin ini itu, dikasih perhatian, tapi tiba-tiba ngilang, nggak hubungin, ghosting gitu ya. Itu tuh nggak sehat. Jadi sebagai orang tua ke anak pun juga saya rasa love bombing di masa dewasa, kalau kita ulik nih pada kasus-kasus yang orang mengalami, kalau kita trace back, kamu familiar sama model kayak gini dari siapa? Mungkin dari orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya tuh sibuk kerja atau kerjanya yang keluar kota, terus sebulan gak ada di rumah, nanti kalau di rumah dibeliin apapun, dibolehin apapun, tapi nanti ngilang lagi.
itu sebenarnya nggak sehat buat otak anak. Makanya saya suka advokasi dan sharing juga tentang pentingnya keluarga berencana ya, family planning. Bukan keluarga berencana soal pakai KB doang atau program BKKBN, tapi pekerjaan saya saat ini itu tuh udah cukup kondusif belum ya untuk mendidik anak manusia datang ke dunia ini gitu. Kalau realitanya memang masih butuh uangnya, tapi kerjaannya belum bisa cari yang cukup kondusif, ya mendingan gak usah punya anak dulu daripada ada anak yang jiwanya harus suffering dan sampai usia dewasa harus diperbaiki karena tipe pekerjaan orang tuanya itu nggak kondusif buat punya anak yang sehat mental gitu. Karena anak manusia itu sistem syarafnya ya, emang kita bisa makan 2 minggu sekali. Nggak bisa, sama aja kebutuhan dapat perhatian orang tua, dapat waktu bermain sama orang tua, didengerin ceritanya, dibacain cerita, terus suruh ntar bulan depan ya minggu ini nggak bisa kayak gitu. Jadi mindset kita harus kalau kita mau punya anak mau jadi orang tua kita udah bisa daily life udah bisa spend time waktu sama anak gitu. Jadi itu yang menurut saya sebenarnya ini unnegotiable sih, nggak bisa dinegosiasi. Sayangnya kan hak tiap orang untuk bereproduksi ya. Jadi ya itu you choose your own battle lah. Mau capeknya sekarang atau capeknya nanti karena it will take a lot of impact ya gitu untuk kehadiran secara fisik aja nggak ada, boro-boro kita mau bicara soal kualitas emosi nih gitu. Terutama kehadiran fisik yang anaknya masih tahu orang tuanya nih ada, tapi kok nggak ada gitu dibandingin sama anak-anak yang tahu bahwa memang orang tuanya sudah sakit-sakitan, tidak berdaya atau orang tua sudah meninggal itu pemaknaannya berbeda. Tapi ketika mereka tahu orang tuanya ada tapi di belahan dunia lain atau di kota lain tapi nggak intentionally hadir sama dia kan itu membuat anak punya belief system, oh saya tuh nggak berharga ya. Lebih berharga pekerjaan dan karirnya orang tua saya dibandingin saya. Nah itu kan nggak heran nanti di masa dewasa dia juga akan punya kekhawatiran saya seberharga itu nggak ya buat pasangan saya, buat orang tua saya aja saya bisa dikalahin lebih penting kerjaannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang baru disadari di masa sekarang sih kayaknya. Nah, kalau healthy relationship itu basicnya tuh adalah rasa respect sih, rasa penghargaan, dihargai sebagai manusia. Bukan cuma rasa di Indonesia juga kayaknya kita lebih familiar rasa respect karena status jabatan gitu ya, karena orang ini punya posisi penting kita hargai. Tapi makanya penting banget ngomongin tentang kesehatan mental, psikologi dengan filsafat manusia nih. Karena kita harus paham dulu filosofi filsafat manusia yang sebenarnya itu seperti apa, bahwa kalau ada tokoh namanya Dr. Seuss dari Amerika, dia buku tokoh cerita anak ya, dia bilang a person is a person no matter how small. Manusia itu tetap berharga seberapapun dia masih kecil sebagai anak. Respect itu juga deep respect, kayak definisi dari kata namaste ya. Definisi namaste itu kan kayak I bow to the light in you that I have the light within myself. Kayak saya menghargai jiwa suci yang ada dalam diri kamu sebagaimana saya menghargai jiwa suci yang ada dalam diri saya. That kind of respect menurut saya yang kita butuhkan dalam relasi sehat. Sehingga dengan siapapun kita berelasi, terutama dengan orang-orang terdekat kita, dan makin banyak kita mulai menemukan kasus-kasus gangguan kepribadian spesifiknya narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsisistik yang di lingkungan pekerjaan dia orang yang charming banget, oke banget, tapi di lingkungan intimate relationship itu bisa menjadi orang yang sangat berbeda 180 derajat dan kejam. Jadi makanya kayak oh my god, kamu tuh pengenalan orangnya sebelum nikah tuh gimana? Orang udah kenal aja kamu bisa kecelek karena dia di lingkungan umum kelihatannya baik-baik aja, pas cuman berdua doang atau di intimate relationship sangat kasar, sangat sangat cold blood gitu ya. Gimana ya nggak kenal gitu ya, tapi ya tiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing ya. I cannot save all people gitu ya, cuman saya bisa memberikan awareness dan edukasi ini gitu, bahwa respect itu penting sekali dan rasa safe, emotional safety itu penting sekali dalam hubungan. Nah gimana di usia dewasa kita tak paham mencari pasangan yang bisa memberikan rasa aman kalau kita hidup bersama orang tua dan keluarga yang kerjaannya ngancem mulu. Jadi kan kita pikir ya yang normalnya sama manusia kayak gitu ya. Kayak saya juga pernah ketemu kasus yang dia punya pasangan yang suka mukul dia, ya orang tuanya suka mukul gitu. Jadi ya kalau sekarang saya dapat klien orang tua yang nanya, Bu Anas emang nggak boleh saya pukul anak? Zaman dulu orang dipukul jadi orang sukses juga gitu. Saya cuma ceritain ini aja, Bapak Ibu otak anak itu replika copy paste apa yang dialami di rumah. Bapak Ibu udah siap kalau nanti anaknya di sekolah mukul temennya karena itu dia biasa perlakuan seperti di sekolah, di rumah.
Kalau Bapak Ibu udah siap, apapun yang Bapak Ibu lakukan di rumah, anak itu lakukan di sekolah, Bapak Ibu siap dipanggil, ya silakan aja. Ya kan nggak bisa gitu kan, beda loh. Anak tuh nggak bisa bedain otaknya gitu kan. Jadi ya you choose your own battle lah gitu. Apalagi kalau bicara lebih jangka panjang, sekarang orang udah makin aware soal kasus KDRT dalam relationship. Kalau mau anaknya nggak jadi samsak keset orang lain, dari kecil diperlakukan dengan rasa respect and emotional safety, supaya dia tahu bahwa oh saya nggak bisa toleransi diperlakukan seperti itu dalam relasi yang katanya dicintai ya gitu. Jadi hal seperti itu jadi penting. Baru setelah itu kita akan bicara soal pentingnya komunikasi terbuka, uh, cooperation, maksudnya kerjasama gitu ya. Terus merasa didukung ya secara emosi dalam hubungan gitu. Makanya jauh sebelum punya pasangan atau enggak, penting banget pengenalan kita akan diri kita sendiri, tentang mengenali apa yang kita suka dan tidak suka, pengenalan emosi-emosi kita, apa aspirasi hidup kita. Karena gimana kita bisa nemuin pasangan yang mau mendukung kita secara emosi, mendukung mimpi-mimpi, cita-cita kita, kalau kita aja nggak kenal sama diri kita, atau terbiasa hidup, ya udahlah saya gini-gini aja. Ya nggak ada hidup gini-gini aja ya, you will suffer sih, I tell you gitu. Kalau kita mulai punya kriteria saya mau menjalani hidup yang seperti apa, kita akan mulai ketemu sama jalan menuju situ. Tapi kalau kita nggak pernah bermimpi pengen punya hidup yang kayak apa, ya ya akan kayak kayak gitu aja gitu hidupnya. Dan juga dalam abusive relationship, kata kuncinya adalah power and control. Dimana kalau kita bicara di lingkungan makro, kalau saya kan sebagai psikolog klinis lebih banyak mikro ya, one on one. Tapi kalau kita pakai namanya, nanti teman-teman bisa googling namanya ecological theory, melihat perseptif lingkungan atau melihat masyarakat kita, kayak ya gimana kita mau memberantas relasi yang nggak sehat orang di dalam masyarakat kita, power and control adalah hal biasa gitu, dianggapnya hal wajar untuk memanipulasi orang, untuk membuat orang nurut gitu kan. Dan diintimidasi, lalu ada kekerasan secara emosi, terus juga apa namanya, kita di minimize, cuman gitu doang, atau di blaming, dipersalahkan, lalu dengan ancaman-ancaman. Apalagi power and control ini termasuk menggunakan male privilege ya. Oh saya kan laki-laki, kamu harus turutin saya. Itu masih dianggap wajar gitu ya. Jadi emang nih perjuangan kita mengajarkan relasi sehat lumayan rasanya kayak nebar garam ke laut sih. Tapi saya percaya nothing is impossible, dan memang nggak bisa nyelamatin semua orang. Kita bukan juru selamat, tapi pada orang-orang yang tergerak, apapun yang diomongin hari ini pasti menimbulkan reaksi dalam diri kamu. Tapi kalau kamu merasa ini penting untuk dilanjutkan, pengen belajar lebih tentang relasi sehat, mungkin dalam hidup saat ini kamu bisa berkesempatan menjalani hidup yang akan lebih baik lagi. Tapi kalau ngerasa udahlah aku hidupnya gini-gini aja, lingkungan aku kayak gini, ya udah, itu mungkin definisi hidup yang bisa kamu jalanin gitu. Cuman efeknya di dalam parenting ke anak itu adalah gini, kalau udah biasa dalam relasi suami istrinya power and control, pasti kan tuh ke copy paste ke anak. Dan gimana bisa yakin menjadi orang tua yang membantu anak punya kesehatan mental gitu, karena dia biasa melihat power and control, dan kita pun juga karena biasa ditekan, kita ingin menekan orang lain kan, itu apa, logis dari emosi ya gitu. Jadi seperti itu sih situasinya. Jadi bagian saya hanya memaparkan situasi realita, saya bisa menceritakan bagaimana saya melakukan journey healing saya, dan bagaimana itu membantu hidup saya jauh lebih enak di masa sekarang secara mental health. Tapi pilihan kembali ke teman-teman yang mendengarkan, mau melakukan perubahan seperti apa, dan bisa dari hal-hal sederhana sekali loh, perubahan-perubahan untuk kesehatan mental kita, dimulai dari hal-hal yang receh dan simple, tapi kalau dilakukan terus-menerus efeknya akan powerful banget. Thank you, Mbak Anas. Mungkin dari Santi atau dari Mbak Nur ada yang mau ditanyakan? Silahkan unmute kalau bertanya. Boleh deh, aku mau nanya. Kedengaran nggak ya suaraku? Soalnya lagi ngaji di sini. Kedengaran sih suaraku. Kedengaran, kedengaran. Oke. Yang pertama makasih banget untuk Mbak Anas. Kita udah lama pengen ngomongin ini ya, karena sehari-hari itu kayak terlalu banyak dan terlalu sering mendengar keluhan, bahkan dari teman-teman sendiri gitu, soal kekacauan relasi mereka di masa dewasa, terutama dengan pasangan, entah pacar, gebetan, bahkan yang udah suami istri gitu ya. Jadi kayak dan ya kayak Mbak Nas bilang tadi, kita kadang sampai mikir dia dulu emang gimana sih diasuh gitu sampai kacau begitu kan gitu. Cuman ini juga yang kadang eh, sayangnya belum jadi kesadaran orang ya gitu. Dia
Yang pertama dia eh, apa ya, yang aku pribadi yang kadang mikir gimana ngasih tahu orang bahwa kamu tuh lagi nggak sehat loh gitu secara mental, dan relasi yang kamu jalani tuh nggak sehat gitu, makanya kamu menderita gitu. Itu juga kadang kayak jadi kesulitan sendiri gitu, karena memang orang nggak punya concern juga kan soal mental health, juga soal healthy relationship gitu, enggak gitu. Jadi kayak menjalani hidup ya udah jalanin aja lah gitu, kacau kacau lah gitu kan. Itu juga gitu. Atau Dan dibilangnya juga udah takdir Allah kayak gini. ya itu yang itu, kalau itu kita udah nggak respon lagi sih kalau level itu. Itu juga kadang mereka, dan apalagi untuk tahu bahwa mereka kacau karena mereka dulu pola asuhnya kacau. Dan bahkan punya harapan lebih kalau bisa kekacauan yang orang tua mereka udah kasih ke mereka jangan mereka kasih lagi deh ke anak mereka gitu kan. Walaupun itu sepertinya cita-cita yang terlalu jauh kadang-kadang ya kalau mengingat kesadaran orang tentang mental health aja tuh masih enggak. Itu makanya kadang-kadang aku sampai apa ya, ini orang tua nih yang belum nikah nih apa nggak dites psikologi aja dulu sebelum beranak gitu ya. Karena kadang mereka sendiri, kita apa ya, mental kita kacau lalu kita punya anak ya pasti nanti eh, akan melahirkan anak-anak yang mentalnya kacau juga, karena ya mental kita bermasalah kan gitu. Nah, cuman apa ya, aku kayak lebih penasaran itu gimana ya cara, kadang-kadang orang itu nggak tahu bahwa dia tuh sedang mengalami apa ya, ada tadi istilah Mbak Anas juga kayak apa ya, masalah emosi ini emang benar-benar buat hidup tuh nggak enak sebenarnya gitu, tapi orang kayak nggak ngeh aja. Jadi aku ngelihat ke belakangan ini tuh kayak misalnya eh, terutama kebanyakan di kaum perempuan, mereka jadi pada insecure ketika menjalani hubungan, mereka pada posesif setengah mati, mereka pada apa ya, jealous gitu mereka. Atau nanti di sisi lain ada yang jadi avoidant, jadi kayak takut untuk menjalin relasi, eh, dan tapi mereka nganggapnya tuh normal aja gitu, tuh biasa aja, mereka kayak nggak tahu, mereka kayak nggak sadar. Aku udah sampai mikir ya, apa mereka nggak menderita ya dengan insecurity mereka gitu. Maksudnya kok itu dianggap normal dan dianggap biasa, dan mereka menjalani hari-hari mereka dengan biasa aja gitu. Dan mungkin aku misalnya bagi orang-orang yang insecure, posesif, apakah jangan-jangan mereka mengalami trauma di masa kecilnya gitu, sampai-sampai dia nggak sadar bahwa hidupnya sebenarnya sedang sangat menderita sekali secara emosi. Dan itu ternyata disebabkan oleh pola asuh yang bermasalah tadi. Cuman ya aku sebenarnya lebih kayak apa ya, sehingga makanya kadang-kadang aku kayak dua orang tua maunya pada tahu ya bahwa kalau mereka apa ya, menjalani relasi yang nggak sehat dengan kekacauan mental tertentu, ya mereka semua sedang melakukan kejahatan nih bagi anak-anaknya. Itu nih gimana kasih tahu orang tuanya ini yang kalian jahat Udah banget loh. gemes ya Mbak Santi rasanya ya. Kita nih jadi menderita di relasi di masa kita gitu, sampai-sampai kita juga nggak sadar gitu dengan penderitaan kita gitu. Jadi sebenarnya apa ya, aku lebih kayak penasaran apa ya, gimana ya buat orang itu lebih ngeh bahwa ketika mereka itu sedang ada sangat banyak problem dewasa sekarang itu, mereka tuh sebenarnya sedang nggak sehat, mereka sedang menderita, dan mereka bisa lebih ngeh bahwa itu diakibatkan oleh pola asuh yang salah gitu. Karena kan kalau misalnya yang sudah punya concern ke mental health, mereka mungkin lebih bisa punya insight lebih tinggi ya untuk tahu, wah ini kayak saya lagi insecure, wah ini kayaknya kacauan masa apa ya, kekacauan masa kecil saya, dan kayaknya saya bisa coba perbaiki, kalau enggak saya ke terapis mungkin gitu. Tapi untuk apa ya, sebagian orang yang dia sebenarnya tahu dia ada masalah tapi dia bingung
itu apa ya? Ada saran khusus nggak sih, Manas, untuk maksudnya aku kadang-kadang kayak berharap orang-orang tuh tahu bahwa kan ya aku sampai pernah ngelis tuh ada problem-problem apa aja di relasi dewasa sekarang dan itu makin kacau kulihat sekarang gitu. Zaman dulu kita nggak pernah dengar istilah ghosting-ghosting, sekarang ghosting-ghosting segala macam. Dulu juga apa ya? Nggak kita walaupun mungkin itu apa ya bisa jadi kebiasaan, aku nggak tahu apakah itu fenomena baru atau itu fenomena udah lama cuman udah ada nama kerennya kayak gaslighting dan segala macam gitu kan. Kan itu kan kayak buat orang tiba-tiba di relasi yang sekarang itu kok kayak capek banget dan sebagian orang itu sampai memilih udah deh nggak mau punya relasi aja gitu. Itu kan yang paling ekstrim. Itu gimana ya, apa ya, kayak saran atau advice yang kira-kira bisa dikasih biar orang itu jadi lebih lebih apa ya, bisa lebih sehat, mungkin bisa lebih ngeh dengan ya kondisi nggak sehat yang dialami, mungkin gitu mana. Oke. Ini juga tempat aku lagi azannya kenceng, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kedengeran jelas. ya? Oke. Apa namanya? Iya, jadi terutama nih, ini kan juga kita sadar ya, kita hidup di tahun 2022 yang sama, mau 2023, tapi kesadaran menjadi manusia, kesadaran memahami soal emosi dan kesehatan mental kan sangat beragam sekali ya. Dari yang udah sangat aware, sama yang masih hidup kayak zaman Siti Nurbaya, kan masih ada nih di 2022. Jadi itu realita yang perlu kita pahami dan aku nangkep dari yang Mbak Santi bilang kan kita sendiri jadinya gemas ya, gemes banget gitu kan yang kayak aduh kita tuh udah resah gitu kan. Dan memang nggak enaknya punya pengetahuan kalau dari segi filsafat kan gitu ya, punya pengetahuan dan kesadaran akan bikin kita makin resah menjalani hidup gitu. Makanya kan dibilang ignorance is a bliss ya gitu. Kalau mau hidup tenang-tenang aja nggak usah punya banyak pengetahuan. Tapi saya juga percaya sesuatu yang meresahkan kita akan membuat kita tuh mau melakukan sesuatu dan itu kan semua drive-nya emosi. Banyak orang ngelakuin banyak hal besar di dunia ini karena keresahan yang datangnya pertama dari emosi baru diturunkan diterjemahkan ke hal-hal logis gitu. Jadi aku boleh dikasih akses buat screen sharing. Aku mau kasih lihat bahwa pertama dalam kesehatan mental tuh kalau kita kayak naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen tuh harus buat kita dulu. Jadi mirip sama self care buat orang-orang yang bergerak di isu-isu tentang kekerasan atau isu-isu apapun yang menyangkut kemanusiaan ya. Ketika kita punya concern soal relasi, kita perlu selalu self care diri kita sendiri dulu gitu. Kayak misalnya saya tadi sebelum sesi hari ini saya udah tidur dulu gitu. Terus apa namanya melatih hal-hal yang ngebantu kita tuh bisa recharge diri sendiri dan kadang-kadang kalau itu misalnya ada di lingkungan terdekat kita, kita butuh off dulu dari teman-teman kayak gini. Apalagi kalau misalnya yang capek itu kan ngadepin teman-teman yang hidup di lingkungan bermasalah ya. Dan kapasitas kita ke teman ini hanya sebagai teman, bukan profesional gitu ya. Saya juga walaupun kuliah di psikologi, ada teman saya di dulu lulusan psikologi juga relasi sama suaminya sangat sangat tinggi kekerasan sampai pernah diseret. Tapi maksudnya kan itu makanya penting sadar diri dan sadar peran. Oh saya itu kapasitasnya sebagai temennya dia. Saya cuma bisa dengerin dia waktu dia cerita, tapi saya nggak bisa ngelakuin apapun. Betul. Jadi kita juga perlu belajar paham ya batasan kita bersama orang lain. Salah satu yang saya pelajari, maksudnya yang saya proses ke diri saya tuh juga tadinya ada bawaan savior syndrome ya, pengen nyelamatin semua orang. Tapi makin kita memproses diri, we can only save ourselves sih sama orang terdekat kita. Kalau ke lingkungan luar ya yang penting yang bisa saya lakukan adalah bikin postingan. Yang ngerti ya udah, yang nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu. Belajar legowo dan letting go tuh dengan memproses self care emosi nanti saya akan jelasin. Tapi banyak tarik nafas, banyak breathing exercise kayak oh iya ya ini mengganggu mengganggu kamu ya Nas ya, tapi kita nggak bisa nyelamatin mereka. Dan kadang ada momen izinkan diri untuk grieving juga, untuk bersedih bahwa ini teman yang sangat dekat sama saya, tapi saya nggak bisa nyelamatin hidupnya dia. Terutama dalam konteks ini adalah ketika mereka ada dalam abusive relationship, kita harus membantu mereka punya kesadaran yang empowering mereka. Kita nggak bisa kayak narik mereka dari rumah yang terbakar. Tapi kita perlu bantu kesadaran mereka kayak, kamu sadar nggak sih kamu lagi di relasi yang nggak nyaman? Ini berbahaya loh relasi kayak gitu. Sadar nggak sih ada opsi relasi lain loh gitu. Yang kayak gitu akan ngebantu kita. Tapi dari kitanya sendiri maupun gimana approach kita membantu orang adalah kuncinya kalau ke diri kita adalah self-care, kalau ke orang lain adalah pemberdayaan dirinya. Yang bikin ini berat, terutama buat
perempuan, makanya ngomongin soal kesehatan mental nggak bisa lepas dari konstruksi gender ya. Karena kalau kita sadar anak-anak perempuan yang sudah menjadi dewasa itu dididik bahwa segala sesuatu tuh eksternal, powernya tuh di lingkungan luar. Tapi untuk kesehatan mental, powernya tuh harus dalam diri kita loh, internal gitu. Dan itu tuh saya lebih banyak bergeraknya secara intelektual, tapi tergantung tadi pas Mbak Santi mau nanya, saya mau langsung jawab bluntly, ini tergantung tingkat intelektual orang yang dihadapi. Kalau mereka secara intelektual nggak suka nganalisa, kita masuknya terus ke emosi. Oh iya ya, nggak enak. Terus pakai contoh diri, pakai role model, atau ada contoh apa, bahwa ada loh opsi yang lain. Tapi itu juga terserah mereka. Mereka mau tergerak atau enggak, gitu. Atau kayak, itu mah dia, aku mah enggak. Nah, berarti masih di victimized mindset kan, gitu. Atau lewat pengetahuan. Ini loh ciri-ciri relasi sehat, gitu. Yang orangnya agak kuat di intelektual akan masuk tuh. Tapi kalau yang intelektualnya nggak masuk, biasanya sharing-sharing saya pengalaman pribadi, bagaimana saya memproses diri saya lebih masuk juga ke orang-orang. Jadi ini sebenarnya menggunakan kemampuan research juga nih untuk kita memberikan saran-saran ke orang gitu ya. Tapi penting juga tuh untuk self care kita. Saya ada hari-hari saya break dari sosial media, ada berita-berita yang akan terlalu mengganggu saya secara emosi, saya nggak baca. Karena kita lebih butuh energi untuk terus bertahan hidup dengan kewarasan dan kesehatan mental daripada nyelamatin semua orang. Kecuali juga tergantung bidang kerjaannya ya gitu. Makanya saya juga memilih pekerjaan yang saya bisa atur jadwal saya istirahat, berapa orang saya akan temui tiap hari, karena saya termasuk highly sensitive person yang energinya bisa habis kalau misalnya terus-menerus terpapar sama situasi-situasi yang berat gitu. Saya juga minim dengerin cerita curhatan teman, saya lebih sering denger cerita klien gitu ya. Jadi kalau yang kita belajar dari healthy boundaries tuh gitu, kalau ada teman yang cerita, kita bisa tarik nafas atau tanya, oke, makasih udah sharing. Kamu pengen saya dengerin sebagai apa? Sebagai teman kamu atau sebagai orang yang ngerti soal atau lebih tahu soal relasi sehat atau apa? Saya pengen kamu dengerin aja. Oh ya udah, what you wish for gitu. Kayak kita pergi ke restoran ya. Oh ya udah pengennya ini, ya udah kita kasih itu, walaupun di kepala, aduh harusnya tok 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 tok, harusnya ini, harusnya itu. Tapi kan ini hidup dia, kita nggak bisa ngelakuin apapun buat dia gitu. Jadi ini yang memahami power and control dalam relasi juga hal yang sulit, karena kan mungkin orang tua kita juga pengennya overriding hidup kita terus ya. Kita kan beda sama, mungkin Silva bisa banyak cerita gimana orang-orang di budaya Eropa yang dari umur 17 tahun aja benar-benar you are your own person loh, benar-benar di-appreciate semua keputusan hidupnya. Sementara kita, apalagi kalau belum nikah ataupun sebagai anak perempuan, dianggapnya semua urusan harus diputusin orang tua gitu kan. Nah itu tuh jadi beda. Jadi bicara soal kesehatan mental, akhirnya bicara lagi soal konstruksi gender dan juga bagaimana power and control dipahami dan dibiasakan, dan mau belajar cara lain nggak. Oh saya sampai berantem sama mama saya pas saya bilang saya nggak nyaman ditanya-tanya kayak gitu. Kalau masuk kamar saya, mama harus ketok pintu dulu. Terus saya mulai belajar bilang ke mama, mah kalau mama ngomongin ini Anas nggak tahan. Itu kan latihan-latihan kecil yang akhirnya membuat saya bisa kayak gitu ke teman saya gitu. Atau kebalikannya, latihan dulu ke teman supaya bisa kayak gitu ke orang rumah. Tapi we have to do the self care gitu. Ada batasan-batasan yang harus dilakukan gitu. Kalau enggak kita capek banget gitu ya, capek mental, capek fisik. Jadi kita sendiri perlu lakuin hal-hal self care 5 sampai 10 menit sehari, ataupun 10-15 menit, atau kalau ada waktu lebih luang 30-45 menit, yang ngebantu kita becoming the best version of ourselves, ngebantu kita jadi diri versi terbaik dari segi misalnya kita belajar sesuatu yang menyenangkan buat kita secara profesional self care, secara fisik hanya jalan kaki 20 menit aja bantu soothing our nervous system jadi lebih relax. Kalau saya banyak terbantu belajar latihan napas macam-macam di YouTube, breathwork sama meditasi ya, guided meditation gitu. Terus spiritual self care, hal-hal yang ngebantu kita ngerasa connect dengan energi yang lebih besar daripada kita. Bukan soal ritual agama, tapi misalnya ketika kita pergi ke alam ngerasa connect, ketika kita berbagi ngerasa lebih connect sama energi yang lebih besar. Terus personal self care itu kayak apa ya, hal-hal yang secara personal dan receh ngebantu kita jadi lebih rileks. Misalnya kalau ada aroma sabun yang kita suka, atau ada tekstur baju tertentu, atau nonton tertentu yang bikin rileks. Saya juga bukan tipe yang rileksnya tuh nonton drama Korea. Jadi itu juga pelajaran hidup yang saya alami adalah it's okay to be different. Karena mungkin perempuan kebanyakan suka nonton drama Korea,
Tapi karena saya nggak tahu karena saya highly sensitif atau saya punya kondisi ADHD dan kerjaan saya tiap hari itu udah ngurusin drama hidup orang. Jadi saya kalau sudah nonton drama lagi, saya nggak relax, saya stres banget. Jadi saya mendingan nonton film dokumenter atau tidur kalau sekarang gitu ya. Gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Dan kalau untuk emotion self care adalah kita belajar mengenali emosi kita. Misalnya rasanya apa sih dengerin cerita teman seperti ini, baca berita seperti ini, rasa emosinya apa, dikenali, dinamai, diizinkan untuk dirasa, lalu mulai dikenali intensitasnya dari 1 sampai 10, seberapa intens rasanya. Terus pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita apa, kayak aduh kenapa sih dia hidupnya di lingkungan kayak gitu, atau kenapa sih dia nggak nyadar-nyadar, itu kan gemes-gemesnya kita, nah kita tuangin. Jadi setiap pengalaman hidup kita jadi teaching moment kita untuk memproses diri lebih dalam dan untuk mengenal diri kita lebih dalam, karena at the end of the day yang bisa kita proses itu cuma diri kita. Bahkan kalau pakai teori Jungian psychology, apapun yang irritating buat kita itu hanya proyeksi dari shadow kita. Hal-hal yang bikin kita kesel, gemes di dalam diri maupun di luar diri kita, sebenarnya kita punya shadow itu. Jadi it's always coming back to ourselves untuk memurnikan dan menjernihkan diri kita, makin menguatkan koneksi kita, bagaimana kita mengenal diri kita ke diri kita sendiri. Dan setelah kita lebih tenang, apapun yang menjadi keresahan kita bisa kita bikin sesuatu dengan energi yang jauh lebih enak. Karena ketika kita melakukan sesuatu karena rasa resah atau hanya ketakutan aja, sama kita udah out of love, rasa passion, atau kayak di film Kung Fu Panda tuh kayak emosinya udah kita transformasi, itu energinya jadi jauh berbeda gitu. Dan itu diterimanya orang, kan orang Indonesia tuh sebenarnya baperan nih, emosinya sensitif banget, dan diterimanya sama orang-orang tuh jauh lebih nyaman dibanding kita masih dengan emosi menggebu-gebu. But it takes me 10 tahunan kali ya untuk memahami ini juga. Kalau dulunya juga lumayan SJW gitu, tapi kalau sekarang jadi kayak ya udah, we do what we can, yang penting happy sama diri sendiri, bisa self care diri, 20% lainnya ngebantuin orang, tapi kalau mereka nggak mau dibantu ya udah, gitu sih Mbak. Mungkin dikit lagi, kayak ada nggak sih cara sederhana kita bisa tahu bahwa eh, apa ya, oh ini saya dalam relasi nggak sehat nih, oh ini saya dalam apa ya, dampak-dampak nggak sehat dari keluarga yang bermasalah, yang itu ternyata ngaruh ke ini. Karena maksudnya orang kan kadang dia sebenarnya eh, aku nggak tahu juga ya, sebagian orang itu mungkin apakah dia memang tidak dibiasakan untuk mengenali emosi sendiri, jadi di saat dia sebenarnya aktualnya sedang menderita secara emosi, tapi dia sendiri tuh kayak nggak ngeh gitu. Iya, betul. Nah, itu jadi itu gimana ya cara, misal kalau misalnya kita sedang dalam relasi nggak sehat, terus dengan pasangan, termasuk itu karena dampak dari masa kecil kita, itu kita cara mudah menandainya, oh ini ternyata nggak sehat ya, hal yang selama ini kita anggap biasa, oh ternyata ini nggak sehat. Itu cara mudah nandainnya kalau kita awam dalam urusan mental health itu gimana sih? Yang Ada pertama, yang aku tadi kepikiran begitu Mbak Santi bilang, ada mekanisme, apa namanya, mekanisme kita itu numbing, dibikin emosinya baal. Bayangin bertahun-tahun hidup jadi anak, nggak ada yang pernah ngertiin emosi kita, akhirnya kita defense mechanism. Ini mungkin bisa jadi topik bahasan berikutnya tentang mengenali defense mechanism manusia. Karena tanpa knowledge nggak bisa kemana-mana. Dan kalau buat orang-orang yang numbing, mereka akan ngerasa hidup mereka baik-baik aja loh. Karena untuk akses emosi harus ada vulnerability dan harus ada strength-nya juga. Makanya saya pendekatannya tuh empowering diri dulu, self-care diri. Orang-orang yang bahagia sama pekerjaan yang mereka lakukan akan lebih sensitif sama isu-isu kayak gini. Tapi kalau mereka jalan hidup, udah kata orang tua jadi PNS, padahal nggak happy. Oh ya udah kata orang tua di rumah aja, padahal nggak happy. Mereka nggak punya power, nggak punya resource buat menyadari ini nggak berharga. Ini tuh nggak sehat gitu. Jadi makanya buat saya, setelah saya makin mempelajari ilmu psikologi klinis, ternyata saya ngerasa benar-benar empowering itu bukan jargon, karena empowering is the true weapon, the true resource untuk orang ini mulai melek bahwa oh rasanya hidup bener-bener kontrol di diri kita tuh gini loh, rasanya ngerasain the joy of life, the spark of life tuh kayak gini. Dan abis itu nggak ada kepikiran gimana ya replika happiness hidup yang saya alami di kerjaan, di karir atau di pendidikan ke hidup internal saya di rumah gitu. Tapi kalau dia nggak, orang nggak pernah ngerasain rasanya nasi goreng enak, dia selalu makan nasi goreng basi, ya udah dia pikir hidup nasi goreng basi nih gitu kan. Jadi
yang kita mesti sadar sama orang kaya apa sih kita ngomong. Dia punya resource untuk ngerasain happiness of life nggak gitu. Mungkin jadinya jatuhnya ke hal receh. Aduh saya senang kalau saya beli baju baru, saya punya make up baru. Tapi that kind of spark joy-nya itu yang perlu kita tarik ke, itu bisa terjadi di hal-hal lain loh di dalam hidup kamu gitu. Terus caranya untuk orang sadar tuh sebenarnya balik lagi ke kenapa sih sekarang di Indonesia tuh beredar atau ngetren soal mindfulness. Karena sebenarnya mindfulness tuh tradisi Nusantara, kesadaran. Kalau bahasa Jawa namanya eling. Saya nggak tahu kalau di bahasa Aceh apa. Tapi tentang menyadari everything. Kayak, oh ya, pagi ini saya bangun, kok dadanya rasanya sesek ya. Oh, pagi ini saya bangun rasanya nafasnya lebih enak. Hanya menyadari dan body sensation dulu, mind-body connection. Karena ketika seseorang hidup tidak boleh ngerasain emosi, kita ini terputus loh sama sensasi tubuh kita. Makanya banyak orang tiba-tiba meninggal mendadak, mati muda, atau tiba-tiba sakit kronis. Itu sebenarnya kalau belajar ilmu tentang kesehatan tubuh, nggak ada yang tiba-tiba. Semua itu ada penjelasannya. Tapi kalau biasa nggak ngerasain tubuh, nggak biasa ngerasain yang nggak enak, ya kejadiannya dipikirnya mendadak. Padahal nggak ada yang mendadak sebenarnya. Bahkan sesederhana kok tiba-tiba rambut kita lebih sering rontok, sesederhana siklus menstruasi kita tiba-tiba jadi lebih sakit daripada biasanya atau nggak muncul, itu udah satu tanda ada hal yang lagi nggak balance gitu. Kalau saya juga kalau lagi banyak saya lagi mulai banyak belajar soal atau baca soal traditional Chinese medicine. Jadi gimana simptom-simptom tubuh itu menunjukkan ekspresi emosi tertentu. Ini juga saya pelajari dari sesi-sesi sama psikolog saya. Jadi kalau misalnya di kulit kayak tadi itu saya jerawatannya banyak banget. Nah, bukan cuma sekedar pakai skincare atau pakai obat jerawat, tapi kulit itu tentang emosi kesedihan. Jadi kalau kita udah mulai bisa kayak ngebaca tubuh kita kayak peta, oh ya kalau saya sering jerawatan, ada kesedihan apa sih yang saya tahan gitu. Mungkin hari ini nggak ketemu jawabannya, tapi begitu kita lebih sering bertanya, lama-lama tuh jadi lebih peka, lebih aware sama itu gitu. Kalau sering sakit pinggang, biasanya tuh sering ngerasa nggak disupport sama tubuh, sama lingkungan. Emang pengalaman-pengalamannya apa sih yang membuat kamu sering ngerasa nggak disupport? Jadi itu bisa jadi topik obrolan lain tuh tentang mengenali emosi-emosi lewat tubuh. Karena kayaknya tubuh itu lebih real buat orang kebanyakan yang awam. Dibanding kita bicara soal, oh ya dalam 2 minggu terakhir ini kamu ngerasa cemas nggak? Kamu sulit tidur nggak? Itu kan kuesioner kesehatan mental suka kayak gitu. Cuma menurut saya orang Indonesia nggak gitu sadar. Tapi kalau apa yang terjadi di tubuh, kayaknya orang lebih sadar deh gitu. Jadi itu bisa jadi hint-hint masuk ke situ tentang terus orang-orang banyak perempuan muda sekarang tuh punya penyakit autoimun. Kalau nanti bisa dengerin, aku bisa share ke Silva di YouTube Bali Usada namanya Pak Merta Ade, dia bahas bahwa autoimun itu kaitannya dengan nggak adanya sosok figur laki-laki dalam hidup yang sehat gitu. Jadi kita bukan cuma bicara soal punya bapak atau enggak, tapi bapaknya sehat apa enggak gitu. Karena punya bapak enggak sehat mental, kita juga capek nih recovery-nya gitu ya. Dan autoimun ini banyak dialami perempuan karena secara budaya kita banyak repress emosi sebagai perempuan. Walaupun laki-laki punya anger issue, tapi kalau kita lihat secara makro, laki-laki lebih punya banyak outlet untuk ekspresin emosinya dengan aktivitas fisik, permainan, olahraga. Perempuan banyak repress. Udah gitu banyak di budaya-budaya perempuan nggak boleh keluar rumah. Ya, nggak gimana itu emosi kependam semua di badan, terus badan jadi sel-sel tubuhnya jadi memakan dirinya dia sendiri. Jadi kalau kita mau menggali lebih dalam bahwa dari masalah autoimun atau masalah-masalah kesehatan fisik yang kita alamin, ini ada 80% muatan emosi loh. Makanya itu bisa jadi obrolan. Tapi kalau bahkan di level itu mereka nggak percaya, mana mungkin, itu ya udah kita nggak bisa ngobrolin gitu. Ini juga jadi bahasan di YouTube, lagi viral juga dari YouTube-nya Dr. Yudi Gejali yang diwawancara sama 30 Days of Lunch sama Shegario sama Felix Sandro. Dia ngebahas, dia lebih detail karena dia dokter medis yang belajar Oriental medicine di Jepang. Jadi dia sangat ngerti kaitan antara simptom-simptom tubuh sama emosi-emosi. Jadi penting banget emosi-emosi itu dikelola gitu. Karena dari penelitian MRI-nya pun udah menemukan nih, setiap emosi itu direkam sama tubuh kita gitu. Jadi ya biasanya orang-orang Indonesia kalau udah mulai dikasih data-data visual gitu ya, bukan data-data riset, nggak ngerti kayaknya kebanyakan orang. Tapi kalau dikasih data-data visual, terus cerita-cerita pengalaman hidup orang-orang yang udah lebih sehat hidupnya karena memproses emosi, mudah-mudahan mereka jadi
terbuka. Tapi ingat juga kenapa sih orang tuh nggak mau berubah? Karena semua perubahan itu rasanya nggak aman secara emosi. Jadi penting sekali kalau kita mau melakukan intervensi apapun di level personal maupun masyarakat kolektif, pastikan rasa amannya secara emosi. Kalau rasanya aman, security system di otak jadi mau kebuka untuk mempelajari. Tapi kalau nggak aman, diserang-serang atau dipaksa-paksa, pasti shutdown. Jadi this kind of safety itu penting banget kita lakuin ke diri kita sendiri sehingga kita lebih peka lalu menjadi cara kita mengintervensi orang-orang untuk membuat mereka juga ngerasanya aman. Kalau aman, mereka mau terbuka gitu. Jadi apa tuh rasa sedih yang terlalu banyak itu kan warnanya blue ya. Sama rasa malu ya, shame. Itu mirip kayak depresi. Jadi depresi itu bukan karena kurang iman, tapi karena rasa sedih terlalu dalam, dipendam bertahun-tahun dan rasa malu malu bisa sebagai beban kalau orang tuanya suka marah kamu nih bikin beban aja jadi anak gitu itu kalau belum belajar cara ngelola emosi secara sehat seperti belum tahu caranya ngebersihin filter AC gitu kan belum tahu cara releasing emosi padahal emosi bisa dirilis sesederhana bernafas bergerak olahraga atau dengan afirmasi itu ya. Atau ada orang yang aman yang kayak bisa nampungin emosi kita gitu ya dengan tenang gitu itu penting sekali. Jadinya kayak gitu. Tapi at the same time, ketika kita ngerasain happiness itu juga satu badan gitu. Makanya ada yang bilang kan hati yang gembira adalah obat. Is very true. Kalau kita hidup dengan rasa happy itu penting sekali dan happy yang happiness dalam ya, yang tujuannya balik lagi ke filsafat adalah mempunyai makna hidup yang lebih dalam buat kita itu akan ngebuat kita jauh hidup dengan lebih sehat gitu. Tapi kalau orangnya masih hidup di dunia yang kayak, yang penting saya nurutin apa kata orang tua saya, yang penting saya nggak terlalu berbeda dari lingkungan saya, ya so be it lah. Berarti ini bukan omongan yang kita bisa bahas. Ini kan kayak appetite makan ya. Kamu pengen makan yang gini-gini aja, atau kamu pengen cobain makanan lain yang lebih tasteful, yang lebih enak ya udah gitu dan bahkan keberanian untuk membuat keputusan atau pilihan aja nggak banyak loh dimiliki oleh perempuan jadi kalau kita mau breakdown turun lagi nih nggak ujuk-ujuk soal relasi sehat jangan-jangan memberikan mereka pemahaman bahwa hidup itu harus memilih dan bahkan tidak memilih pun adalah pilihan gitu kalau udah berani memilih dan berani menanggung resiko-resiko dari pilihan-pilihan yang dilakukan yang receh-receh aja itu mungkin kita mulai ngebuka sistem di otak mereka dengan rasa safety bahwa ya untuk hidup yang enak kamu harus buat pilihan-pilihan yang memutamakan diri kamu dulu, bukan orang lain. Gitu. Gimana Santi? Ada pertanyaan lagi atau dari Mbak Itu Nur sih Syukri udah, tadi? udah cukup sementara. Makasih Oke, Mbak Ana. Sama-sama. Mbak Nur? Halo, Ya. halo Mbak Anas, Mbak Silva. Pertama, Halo. pertama kenalin saya dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Wah, udah jam 7.27 di sana. Iya, hai Santi, long time no see. Oh, Nani. Menarik banget bahasannya dan beberapa pertanyaan udah terjawab di pembahasan-pembahasan tadi. Mm-mm. Terus eh, berarti saya tuh punya pertanyaan yang dari dulu pengen saya tanyain ke seorang profesional. Mm-mm. Yaitu kenapa anak-anak tuh kan emosinya itu emosi dan memori itu kan berhubungan ya Mbak. Mm-mm. Nah, kenapa memori di kala kita kecil itu banyak yang samar dan ada beberapa bahkan yang hilang, terus ada yang kuat itu kenapa ya? Oh, oke. Heeh. Thank you ya. Manggilnya apa, Nur? Mbak Nur. Nani aja nggak apa-apa. Ani. Ani. Iya. Oh ya, pertanyaan kenapa keingatan kita itu samar? Mm-mm. Karena jawabannya itu karena gelombang otak kita di masa anak-anak tuh gelombang theta. Kalau sekarang tuh gelombang beta. Makanya lewat cara-cara hipnoterapi kita bisa ingat lagi pengalaman masa kecil karena gelombang otaknya dibawa ke gelombang theta lagi gitu. Jadi Ah, beda frekuensi kayak radio gitu. lebih kuat yang sekarang gitu ya jadinya. Gelombang beta itu tentang ini hal-hal fokus sehari-hari day to day, tapi gelombang theta dan gelombang alfa tuh gelombang-gelombang imajinasi, terus Ah, juga apa namanya emosi yang intens di situ gitu sih. Jadi kalau penjelasan yang gampangnya tuh karena frekuensi gelombang otaknya berbeda. Nah, bayangkan si gelombang otak yang berbeda itu masuk ke namanya subconscious, alam bawah sadar. Bawah sadarnya itu tuh ada di otak juga, cuman di area berbeda. Makanya ini kayak tombol-tombol sebenarnya
otak kita gitu. Jadi disimpannya di limbic brain dan di subconscious otak kita gitu. Jadi makin sekarang dari penelitian psikologi udah ditemuin bahwa 7 tahun pertama yang kita alamin itu membentuk prototipe kita di sampai usia dewasa, terutama kalau tidak ada proses koreksi ya. Makanya sekarang dibilang konseling terapi itu ada corrective experience, tentu harus bersama orang yang aman karena di Indonesia juga masih ada isu lagi nih soal profesional di bidang kesehatan mental. Masih harus cari yang referensinya bagus dan cocok-cocokan. Gitu Tapi ya. itu apa namanya itu akan mempengaruhi kita dari 7 tahun pertama apa yang kita alamin. Bahkan di 2 tahun pertama kehidupan itu 80% sinaps-sinaps otak tuh udah terbentuk. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak apa-apa anaknya lahir saya tinggal saya jadi maksudnya saya harus kerja ke luar negeri gitu, saya nggak kebayang kesehatan mentalnya anak-anak TKW gitu, karena mereka tahu mereka ditinggal demi mencari uang, kan jadinya pemakanan akan uangnya jadi salah banget di diri mereka ya gitu. Dan itu jadi siklus yang terus menerus gitu. Nah makanya merencanakan punya anak itu harus dibayangin 5 tahun habis anak itu lahir saya bisa stay terus sama dia nggak? Karena di klien-klien yang saya dampingin dan dari teori-teori yang saya baca, 2 tahun pertama itu juga membentuk rasa trust dalam diri manusia gitu. Kalau dia ditinggalin, ini ada nanti aku share slide-nya. Kalau dia ngerasa ditinggalin atau bahkan orang tuanya ada tapi nggak sensitif responsif, jadi kunci ngasuh anak tuh sensitif dan responsif, kayak petugas pemadam kebakaran lah gitu. Soalnya kan anak nggak punya banyak pengalaman jadi manusia ya, jadi dia gampang takut, gampang cemas. Tapi juga misalnya masih ada budaya-budaya di Indonesia yang sampai hari ini tahun 2022 masih meyakini ada namanya bau tangan. Kalau anaknya sering digendong, nanti dia jadi ketergantungan sama orang tua. Ya mending ketergantungan sama orang tua daripada sama satpam depan rumah, gimana sih gitu. Kayak agak-agak nih cara mikirnya gitu kan ya. Nah itu jadi apa namanya, padahal dari pengalaman sama orang tua itu adalah sense of safety and trust. Jadi pada orang, ya makanya kuncinya tuh kalau orang udah bisa bertanya tentang dirinya kayak, kenapa ya saya tuh susah loh percaya sama orang. Nah kalau dia udah mau bertanya dan bertemu sama orang-orang yang udah lebih ngerti kan jadi yang kayak, ini kamu beneran nanya pengen tahu aja atau udah pengen memproses diri gitu kan gitu. Jadi ini jadi panduan untuk mengetahui dia di usia-usia apa, isu-isunya apa. Ini dari teori psikososial Erik Erikson, kalau dari kuliah S1 psikologi juga dipelajari mungkin tapi nggak sedalam itu, bahwa ini tuh jadi kuncian juga bahwa uh, di umur 0 lahir, makanya proses kelahiran jadi penting, kenapa sekarang juga banyak gentle birth, dan kenapa kita perlu advokasi tentang proses menyusui lewat payudara ya, karena propaganda-propaganda susu-susu formula itu juga jahat loh buat kesehatan mental manusia gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau diteliti banyak masalah kesehatan mental karena kapitalisme gitu. Jadi apa namanya, rasa trust and mistrust di sini, ini yang saya sendiri udah alamin dari proses saya melakukan emotional healing. Jadi saya itu punya adik, bedanya tuh 1,5 tahun sama saya. Jadi saya 18 bulan, dia udah lahir. Jadi waktu saya 9 bulan, ibu saya tuh udah hamil lagi. Dan waktu itu dia nggak tahu bahwa dia udah hamil sampai umur 4 bulan kandungannya. Nah, begitu dia tahu di umur 14 bulan, saya tiba-tiba diberhentikan dari ASI. Jadi pada manusia, everything too intense, too sudden, yang tiba-tiba terlalu cepat itu bikin trauma. Jadi nggak harus ngalamin tsunami dulu untuk ngerasain tsunami di kehidupan kita secara kecil-kecil. Nah, saya itu kan tadi saya bilang saya punya isu kecemasan tinggi, terus saya tuh apa ya, ngerasa nggak nyaman, tapi kan dimulai dari awareness sama diri. Nah, waktu saya ngelakuin terapi sama psikolog saya dengan teknik namanya brain spotting terapi. Nah, itu brain spotting terapi juga salah satu teknik terapi yang lagi cukup booming di Indonesia. Kalau kita googling brain spotting therapist itu praktisionernya udah ada di seluruh Indonesia. Nah, dari teknik brain spotting itu saya jadi menemukan bahwa si Anas umur 14 bulan itu sangat traumatik. Tiba-tiba bayangin selama ini selalu bisa nyusuk dari mama saya, payudara itu kan sumber comfort, rasa safety, aman, skin to skin. Tiba-tiba hari itu mama tahu saya dia hamil, hari itu juga saya udah nggak boleh nyusuk, hari itu juga saya nggak boleh tidur sama dia. Kebayang nggak patah hatinya si Anas 14 bulan ini. Dan itu sedihnya luar biasa, dan di sesi terapi itu saya proses, saya izinkan lagi rasa sedihnya dirasain lagi, ditemenin sama terapis yang ngerti emosi saya. Dan
ini aja ceritanya masih agak sedih. Dan abis itu saya banyak ngelakuin reparenting ke Anas kecil. Jadi Anas yang umur 32 tahun ini kayak kita visual imagery ngomong ke Anas 14 bulan ini kayak, maaf ya Nas, mamah tuh dulu nggak tahu kalau pengalaman yang tiba-tiba itu sangat menakutkan buat Anas waktu bayi gitu. Maaf ya kalau dulu kamu harus ngalamin hal-hal nggak enak tiba-tiba sendirian. Tapi saya yang umur dewasa sekarang udah lebih ngerti gimana cara nemenin kamu, dan saya mau lakuin tuh tiap hari atau tiap kalau rasa-rasa itu keluar untuk nemenin kamu dulu gitu. Jadi sebenarnya anak pertama kita bukan anak biologis yang kita lahirin, tapi diri masa kecil kita yang perlu kita temenin, kita nurture, kita reparenting supaya emosi-emosinya makin lebih enak, lebih tenang, dan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan emosi yang orang tua kita belum penuhin gitu. Jadi tinggal kita cari nih misalnya kalau kenapa ya saya atau ada orang kurang inisiatif, bisa tanya di umur 3 sampai 5 tahun kamu banyak dikasih kesempatan eksplorasi atau mencoba atau banyak dilarang. Kok ada orang-orang usia dewasa nggak punya tujuan hidup ya? Isu dasarnya di sini, tapi mungkin mereka nggak selalu sadar gitu. Tapi ini Nggak panduan punya dan prinsip gitu. tahu ini tuh juga nggak gampang ngomongin ke orang. Kita harus respect Iya, orangnya. Kalau mereka baik. nggak mau diulik, kita nggak bisa ngulik gitu. Tapi jadi kayak oke, ini kayaknya isunya ini deh gitu. Jadi kalau sekarang banyak bahas tentang isu perselingkuhan, itu kan isu di umur 21 tahun remaja, ya kan, ke masa 2139 tentang pemaknaan akan cinta. Pemahaman akan cinta dapatnya dari mana? Ini tuh fondasi building block. Memahami cinta adalah lewat pengalaman 2 ditemenin, tahun ada pertama. pengalaman kesetiaan, ada pengalaman punya tujuan hidup, ngerasa hidup itu ditemenin, ada rasa percaya, ya udah balik lagi ke relasi sama orang tua gitu. Jadi Ya, saya tuh sekarang kalau ada orang-orang insecure soal, aduh saya bakal diselingkuhin nggak ya, tuh saya bilang, kamu tahu nggak sih, isu perselingkuhan tuh bukan dia nggak puas sama pasangannya, tapi dia punya childhood trauma sama orang tuanya gitu. Jadi mau dapat pasangannya sebagus apapun, kalau childhood traumanya nggak dia beresin, pasti dia akan selingkuh terus singgung gitu. terus. Heeh. Bagus banget sih jawabannya. Makasih banget. Sama-sama. Berarti bisa dibilang kalau ada memori yang ke recall, terus kita di masa kecil, terus kayak kalau ngingat itu emosi di dada tuh kayaknya sesak, berarti belum terselesaikan seperti yang dijelaskan tadi kan? Iya, belum belum keproses. Jadi ternyata emosi di kepala kita tuh kayak blender makanan. Karena pengalaman hidup kita tuh terlalu banyak, terlalu cepat, atau orang tua kita belum ngerti memproses emosi, kayaknya di skip aja. Ya, Dengan ada reaksi yang kerasa, terus kita, kalau misalnya sekarang saya cemas, kan saya udah tahu nih kuncinya, saya kurang ngerasa aman waktu kecil. iya. Jadi saya sering tarik nafas terus bilang, "Oh, Anas lagi cemas ya, nggak apa-apa Nas, kita jalanin pelan-pelan. Anas yang sekarang aman kok." Itu juga kata-kata yang terapis saya sering ulangin ke saya. Anas yang sekarang sudah aman kok. Anas yang sekarang udah lebih tahu kok cara menanganinya gimana. Tapi kita temenin ya emosinya gitu. Tapi ketika menjalani hidup yang lebih ngerti kesehatan mental gini, nanti ada hari-hari tubuhnya lebih berbicara daripada otaknya. Maksudnya, kok ada hari kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain ya, atau kayaknya tadinya udah janjian sama orang tapi nggak jadi ya gitu. Karena the body keep the score kalau penelitian yang terbarunya gitu. Badan kita nyimpen reaksi emosinya gitu. Karena dulunya terlalu banyak nahanin, sekarang kalau tubuhnya ngasih sinyal, unring the body, daripada nanti jadi penyakit udah tuanya gitu ya. Mendingan kita Kayak cicil materi dari sekarang. kayak Mm-mm. materi di awal tadi kan emosi itu tersimpan di diri kata Mbak Anes tadi. Gitu. Berarti kalau dikatakan anak-anak itu rewel, wajar karena stres respon alami mereka tuh dari komunikasi verbal gitu. Iya, dan mereka akan paling rewel sama orang tuanya. Suka dapat Oke. banyak pertanyaan orang tua, kenapa ya kok sama kakek neneknya baik-baik aja, ditaruh di Nah, daycare sama sekolah baik. Kalau ketemu ibunya tuh rewelnya minta ampun. Saya bilang, kan mereka, ah, karena untuk nahan emosi itu butuh kematangan emosi ya, kematangan otak. ya. Anak kecil kan nggak punya kematangan otak itu. Jadi dia Hmm. akan nunjukin vulnerability-nya ke orang yang paling dia percaya. Jadi kalau udah tahu ini, malah justru bersyukur bahwa dia ngerasa orang paling aman di hidupnya tuh orang tuanya. Keren Gitu. banget berarti ya. Alhamdulillah, makasih. Iya, Sebenarnya saya belum sama-sama. menikah, tapi belajar parenting dulu. Iya, 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 betul. Terima kasih. Oke, Mbak Silakan Anes, kembali. pertanyaan terakhir nih mungkin sekalian closing statement Mm-mm. karena udah 1,5 jam juga. Mm-mm. Eh, Kira-kira nih kalau misalnya bagi orang yang udah terlanjur bermasalah gitu, mungkin nggak dibersihin lagi nih eh, sisa-sisa mentalnya yang bermasalah ini? Oh, sangat mungkin ya, everything is possible, healing is possible. Kalau dari faktanya, penelitian tentang neuropsikologi itu kan makin menemukan ada namanya neuroplastisitas otak. Jadi otak kita ini plastis, kayak bayangin aja kayak Play-Doh gitu ya, plastis untuk berubah dan dibentuk gitu ya. Saya sendiri
adalah mental health survivor yang udah sampai ngalamin depresi berat, mesti minum obat depresi 3 tahun, terus ada suicide thought muncul, tapi bisa recover sampai hari ini gitu. Ya ada sih hari-hari relapse, tapi nggak pernah sampai seburuk itu. Jadi kalau saya ngerasa saya udah pernah on the top of the bottom gitu ya, udah pernah di nyusruk banget, tapi dengan bantuan profesional dan yang membantu maintaining sekarang tuh ada self care-nya itu. Jadi kalau punya isu kesehatan mental, menurut saya kayak punya asma ya. We will live with it gitu. Kita akan hidup bersama itu, tapi gimana kita maintaining daily life-nya itu yang akan jadi menentukan gimana hidup kita sehari-hari. Dan ternyata kesehatan mental tidak pernah bicara hal-hal yang muluk-muluk. It's everyday life, it's everyday habit gitu yang akan ngebantu kita. Jadi buat teman-teman yang merasa ada di kondisi yang sulit atau berada dalam relasi yang kacau sesuai tema hari ini, pemulihan selalu ada. It start with yourself, dan kalau diri sendiri kurang skill, kurang kemampuan, ini kan kayak skill berenang nih. Aduh, saya udah mau tenggelam, tapi saya nggak punya skill berenang. Lah, makanya cari bantuan profesional, ataupun minimal teman yang merasa lebih aman untuk membantu kamu naik dulu ke daratan. Lalu belajar skill-skill untuk punya rasa lebih berdaya sama diri, lebih bisa memproses emosi secara sehat, punya keberhargaan dirinya, sehingga nanti keputusan-keputusan yang kamu lakukan datangnya dari kamu merasa berharga sama diri, bukan karena insecurity-nya. Dan itu akan jadi beda banget bagaimana cara menjalani hidupnya. Gitu. It takes time, tapi 6 bulan dari sekarang kamu akan jadi orang yang makin berbeda. Jadi bagi orang-orang yang tergerak untuk mencari pertolongan dan hidup yang lebih baik, dan apalagi sekarang kalau pertolongan sesi konseling gitu bisa online, bisa reach out sama siapapun yang bisa membantu, terus juga banyak layanan yang gratis maupun yang layanannya sangat secara harga sangat terjangkau, jadi bisa digunakan bantuan-bantuan ini. Saya dulu tuh dimulai dari nggak tahu mesti cari bantuan ke siapa, nggak punya uang, tapi mulai dari intensi, aduh saya perlu membantu diri saya pengen punya hidup yang lebih enak daripada sekarang, bantuan datang dari semesta dan sekitar saya. Jadi trust yourself, trust the process, dan hidup ini berharga, kamu berharga, dan kamu layak untuk bangun dan menjalani hidup setiap hari dengan rasa damai dan rasa berharga di setiap tarikan nafas. Thank you banget Mbak Nas. Ini beneran sesi yang sangat berharga gitu, yang kalau ibaratnya kita makan rendang, ini daging semua, nggak ada lengkuas-lengkuasnya gitu. Sama-sama Silva, thank you Thank you juga banget Mbak Santi, Mbak Mbak Nas. Ani. Thank you Santi dan Ya, Ani Nah, gitu. makasih Mbak Anas. keren materinya, makasih juga. Thank you. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ya, Ya, dadah. Rifana Take undur care diri. semua. Ya, Ya, sehat-sehat dadah. terus ya. Mm-mm. Bye.